Mie sup daging campur dijual seharga 10, tapi gadis yang pertama kali makan mie menghabiskan 5 juta. Hanya karena ini adalah restoran termewah di dunia baju hantu. Saat orang-orang mengira gadis itu akan disiksa sampai mati oleh baju hantu, evolusi brutal baju hantu tiba-tiba berubah. Bahkan Raja Hantu Gunung Luofeng secara sukarela membayarnya. Bahkan Permaisuri Feng Du berebut menjadi pengawalnya. Semua menunjukkan bahwa Anda adalah kaisar hantu surgawi yang melintasi dunia manusia dan hantu. Mereka tahu betul bahwa jika putri Anda kehilangan sehelai rambut pun, dunia Golden Song ini akan lenyap sepenuhnya. Tapi gadis itu tidak tahu keberadaan Anda karena ibunya sudah bercerai dengan Anda dan menolak semua bantuan Anda. Saat ini, putri Anda sedang berdiri di dekat jendela dan melamun. Ternyata 10 tahun yang lalu, permainan baju hantu mulai turun di seluruh dunia dan secara acak memilih pemain untuk menyelesaikan berbagai tugas. Setelah menyelesaikan tugas, mereka juga akan mendapatkan hadiah yang sesuai. Memiliki energi hantu yang tidak bisa dihancurkan dan berbagai kemampuan yang kuat. Tapi tingkat kelangsungan hidup permainan baju hantu juga membuat orang tidak berani setuju. Seringkali dari ratusan orang, hanya 2 atau 3 yang bisa keluar hidup-hidup. Dan 01 terpilih untuk berpartisipasi dalam permainan baju hantu kali ini. Dia tidak menunjukkan keputusasaan dan kehancuran seperti pemain lain. Hanya menyeka segala sesuatu di rumah tanpa ekspresi. 20 menit kemudian, 01 menghentikan gerakannya, lalu dengan enggan melihat rumah tempat dia tinggal selama 18 tahun ini. Saat ini, tatapan 01 tertuju pada foto ibunya dan dirinya. Dia dengan hati-hati mengambil foto itu dan ingin menyimpannya di sisinya sebagai kenang-kenangan. Tapi tiba-tiba sebuah foto lama jatuh dari belakang bingkai foto. Dan sebuah cincin dengan desain yang indah. 01 melirik cincin itu dan memasukkannya ke dalam sakunya. Ada 3 orang di foto itu. Salah satunya adalah ibunya. Salah satunya adalah 01 saat masih bayi. Dan orang lainnya adalah Paman Chen yang tinggal di kompleks yang sama. Ini membuat 01 sedikit bingung. Paman Chen dan ibunya di foto itu terlihat sangat dekat. Dia masih ingat ketika dia masih kecil, Paman Chen sering menusuknya dengan janggutnya. Juga sering membawanya ke taman hiburan. 01 tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya lalu membalikkan foto itu. Terlihat 2 baris tulisan tangan yang rapi di belakang foto. Anakku, jika kamu menghadapi kesulitan yang tidak bisa kamu selesaikan di masa depan, jangan putus asa, silakan hubungi nomor ini. Nomor ini seharusnya milik Paman Chen, kan? Tapi permainan Golden Song sangat berbahaya. Apa yang bisa dilakukan oleh orang biasa seperti dia? Pada akhirnya, 01 tetap memanggil nomor itu dengan mentalitas mencoba. 3 detik kemudian, sebuah suara rendah terdengar dari telepon. Dia memanggil dengan suara pelan tanpa percaya diri. Paman Chen, saya punya foto bersama di sini. Dikatakan bahwa saya dapat menghubungi Anda jika saya mengalami masalah. Apakah Anda akan membantu saya? Saya terpilih untuk permainan Golden Song. Bisakah Anda membantu saya? Tapi tidak ada jawaban dari telepon. Tepat ketika 01 merasa kecewa. Sebuah cahaya putih melintas. 01 langsung menghilang. Dan ponsel yang jatuh ke tanah mengeluarkan suara laki-laki yang dalam. Xiao Ying, kamu akan datang ke permainan Golden Song. Jangan khawatir, aku sudah mengaturnya untukmu. Selamat datang di rumah. Saat cahaya putih di depan mata menghilang, pipi 01 juga menjadi pucat. Yang terlihat adalah penginapan seluas lebih dari 500 meter persegi. Udara dipenuhi dengan bau busuk. Di depan para pelanggan aneh dengan ekspresi berbeda-beda, ada tumpukan makanan mengerikan yang diletakkan. Setelah memasuki permainan, siaran langsung juga akan dimulai. Pada saat itu, para penonton siaran langsung merasa sedikit kasihan pada pendatang baru yang langsung dilemparkan ke dalam ruang bawah tanah bertingkat kesulitan tinggi seperti penginapan tersebut. Kudengar banyak pemain lama yang mati di tangan juru masak penginapan ini. Host, cobalah untuk mendapatkan posisi sebagai pelayan. Tiba-tiba, sistem Golden Song Game berdering di benak 01. Mendeteksi alat autentikasi identitas. Mengaktifkan dan mengikat profesi secara otomatis untuk Anda. Profesi saat ini, Wakil Ketua Komite Pengawas Pasar Hantu Jiangzhou. Efek pengikatan, kekuatan otak E20, kekuatan fisik C20. Kekuatan internal C20, niat jahat C30, keterampilan pasif. Bonus kemahiran 1% 1000 untuk semua profesi di wilayah yurisdiksi. Mendengar suara mekanis yang dingin ini. Pipi kecil 01 yang putih bersih dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apa ini? Autentikasi identitas? Wakil Ketua Komite, Golden Song Game ini mengalami bug, harus diketahui bahwa dalam game, mendapatkan profesi tingkat rendah pun sudah dianggap bagus. Bahkan profesi seperti membersihkan toilet pun bisa membuat orang berebut. Apalagi Wakil Ketua Komite Pengawas Pasar ini. Hal ini membuat 01 merasa khawatir. Seharusnya ini hanya halusinasi karena aku terlalu takut. Saat itu, 01 menyadari bahwa antarmuka atributnya telah berubah. Nama, 01. Profesi, Wakil Ketua Komite Pengawas Pasar Hantu Jiangzhou. Selain itu, berbagai data di kolom atribut juga meningkat banyak. 01 berpikir sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Entah benar atau tidak,
asalkan dia tidak perlu menggunakannya. Pada saat yang sama, di dalam kantor manajer Yulai Inn, manajer penginapan sedang memarahi, sementara pemimpin pelayan di depannya ketakutan dan gemetar. Tiba-tiba, pandangannya menjadi gelap. Sebuah gambar muncul di hadapannya. Manajer Lee memiliki kemampuan untuk meramalkan masa depan, tetapi kemampuan ini hanya muncul secara pasif saat hidup dan mati dipertaruhkan. Dalam gambar itu, dia melihat Yulai Inn disegel. Manajer toko sangat marah. Setelah menyiksanya dengan berbagai cara, dia dibunuh. Manajer Lee ketakutan dan wajahnya menjadi pucat. Aku akan dibunuh. Orang-orang dari komite pengawas pasar akan menyegel penginapan. Kata-kata ini membuat kulit kepala pemimpin pelayan terasa mati rasa. Komite pengawas pasar bertanggung jawab untuk mengawasi semua masalah di pasar hantu. Di era yang penuh gejolak itu, ada seorang tokoh besar yang sangat berkuasa. Orang-orang dari komite memiliki otoritas mutlak atas organisasi komersial. Bahkan anggota komite dengan peringkat rendah pun memiliki kemampuan untuk menutup Yulai Inn. Manajer Lee menarik napas dalam-dalam dan menunjuk pemimpin pelayan. Pergi dan layani orang dewasa ini dengan baik. Jika penginapan disegel, nasibmu akan sangat buruk. Pada saat ini, 3 sinar cahaya putih melintas di sisi Lin Yi. 3 rekan satu timnya juga diteleportasi. Seorang gadis cantik, seorang pemuda sosialita, seorang pria parubaya berjubah hitam. Lin Yi mengenal gadis cantik itu. Dia adalah musuh bebuyutan rekannya, Song Tianxin. Sementara pemuda sosial itu adalah pacar Song Tianxin. Seorang pria mengulurkan tangan perlahan dan berkata, "Nama saya Zhang Jie. Sudah 2 kali mengalami Dungeon, tetapi tidak mendapatkan keuntungan apapun. Hanya sedikit lebih banyak pengalaman dalam menghadapi hal-hal aneh daripada kalian. Kesulitan penginapan Yulai ini jauh lebih tinggi daripada 2 Dungeon yang pernah saya alami sebelumnya, terutama tugas utama tipe bertahan hidup ini. Mewakili tingkat kematian yang sangat tinggi. Saat ini, kepala penginapan juga memperhatikan mereka. Dia baru saja akan menghina kelompok Zulu ini. Dalam sekejap, keringat dinginnya keluar. Apakah orang-orang dari komite pengawas pasar menyamar sebagai Zulu? Untuk menyelidiki. Orang yang mengenakan jubah hitam mungkin adalah orang dari komite. Hanya dia yang paling tenang dan tidak sedih atau sombong. Dan momen-momen aneh itu terus-menerus mencaci dan mempermalukan mereka. Kepala penginapan langsung menjadi sangat marah. Bagaimana jika Tuan berjubah hitam marah? Kemudian, kepala hantu penginapan memarahi dengan kejam. Semuanya diam. Karyawan toko saya tidak bergiliran untuk Anda hina. Begitu kata-kata ini keluar, semua momen hantu terkejut melihat kepala hantu penginapan. Bukankah biasanya Anda sendiri yang memimpin dan berteriak paling keras? Sekarang Anda malah menyuruh mereka diam. Di sini, Zhang Jie mengucek matanya. Melihat nama Dungeon. Memang penginapan Yulai. Itu yang tanpa syarat memihak momen. Dan kepala hantu penginapan ini juga terkenal karena pandai mempersulit pemain. Sekarang mengapa dia malah memihak mereka? Ada yang aneh. Sangat mungkin itu palsu. Pada saat ini, penonton di ruang siaran langsung juga tercengang. Mungkin saja. Apakah saya salah dengar? Kepala penginapan memarahi momen? Pasti ada yang salah. Alur ceritanya seharusnya tidak seperti ini. Ini juga melihat mata curiga beberapa orang. Kepala hantu penginapan juga merasakan jantungnya berdebar. Jika dia ditemukan oleh tuan berjubah hitam bahwa dia sengaja bertingkah seperti ini, mungkin kesannya akan lebih buruk. Memikirkan hal ini, dia menyilangkan tangan dan mendengus dingin. Saya beritahu Anda. Perusahaan kami memperlakukan karyawan seperti keluarga. Anda memarahi mereka berarti Anda memarahi manajer kami, Lee. Kata-kata ini membuat marah sekelompok hantu. Mereka semua memilih untuk meninggalkan penginapan. Dan kepala hantu penginapan tidak menghiraukan mereka. Malah berjalan ke arah Zhang Jie. Menunjukkan senyum menjilat. Tidak menakutkan Anda, kan? Maaf, saya memang orangnya mudah marah. Zhang Jie saat ini dengan rendah hati berkata, "Terima kasih, apa yang bisa kami lakukan? Gaji tidak perlu diberikan, anggap saja sebagai tanda bakti kami kepada Anda." Kepala hantu penginapan mendengar ini dan mulai berpikir. Hadiah untuk perlindungan hantu juga merupakan lingkup otoritas komite. Dalam sekejap, mata kepala hantu penginapan membelalak. Ini jelas merupakan penegakan hukum yang menjebak. Kepala hantu penginapan langsung menyangkal. Apa menyerahkan gaji? Lau Bai, saya tidak pernah serakah sepeser pun. Soal gaji, karena kamu terlihat paling mahir, 10 koin neraka sehari. Ini adalah hasil pemikirannya yang matang. Tidak bisa langsung membongkar identitas Lord Jubah Hitam, juga tidak bisa menganggapnya sebagai Zulu biasa. Ucapan Huayin baru saja selesai, rekan-rekan Zhang Jian tertegun. Di Dungeon sebelumnya, dia hanya mendapatkan 5 koin dengan membersihkan toilet selama sebulan. Ini bukan penginapan, ini jelas lembaga amal. Tanpa diduga, di mata mandor hantu, ekspresi Zhang Jian agak menarik. Saat ini, pikiran mandor hantu melintas, dan dia segera berkata, 10 koin hanyalah gaji pokok, ditambah berbagai tunjangan hari raya, tunjangan kelahiran, dan cuti tahunan berbayar. Tunjangan perjalanan dinas, berbagai asuransi,
dan lain-lain. Ucapan Huayin selesai, seluruh penginapan menjadi sunyi senyap. Otak kecil semua dokter hantu menyusut. Berapa? Berapa katanya? Aku seorang manajer umum, bagaimana mungkin gajiku lebih rendah dari pelayan? Kemudian mandor hantu mengeluarkan kontrak. Mendesak mereka untuk segera menandatanganinya. Namun, Song Tianxin melihat kontrak itu, gaji mereka hanya 1 koin per hari. Jadi dia menggunakan dadanya yang bangga, menggosok lengan Zhang Jian dan memohon, "Kak Zhang, tolong bantu aku menaikkan gaji." Pacar Song Tianxin berbisik, "Jika kami bisa mendapatkan kenaikan gaji, kami bersedia memberikan setengah dari gaji kami kepadamu." Trik ini membuat Zhang Jian sangat senang. Sebelum memasuki game mengerikan, dia hanyalah seorang pria parubaya pengangguran yang diremehkan oleh semua orang. Saat ini Zhang Jian berkata, "Tuan, bisakah gaji kedua temanku ini dinaikkan sedikit lagi?" Mandor hantu merasa sedikit kesal ketika mendengar ini. Tetapi karena wajah komite, dia hanya bisa menyesuaikan gaji menjadi sama. Setelah dia menyerahkan 2 koin kepada Zhang Jian, dia pergi untuk mengatur uji coba kerja. Kemudian Song Tianxin seolah-olah memberi sedekah, Zhang Jian menyerahkan 1 koin kepada 01. 01 membuka matanya lebar-lebar dengan tidak percaya. Total ada 15 koin untuk mereka bertiga, dan dia hanya memberinya 1 koin, menyadari keanehan 01. Song Tianxin berkata, "Apakah kamu memohon pada Kak Zhang? Mengapa kamu mendapatkan begitu banyak? Kamu awalnya hanya mendapatkan 1 koin." 01 menggigit bibirnya erat-erat. Ibunya juga mengajarinya bagaimana menjadi orang, yang terpenting adalah memiliki tulang punggung. Terpaksa 01 hanya bisa menerima koin tipis itu. Tanpa diduga, seorang juru masak keluar dari dapur. Dia mengenakan seragam koki hitam, otot-otot di lengannya kuat dan bertenaga, dan tangan kanannya memegang pisau berlumuran darah. Zhang Jian menelan ludah dan berkata, "Tuan, halo, kami adalah karyawan yang baru masuk." Koki melambaikan tangannya dengan tidak sabar. "Karena kalian baru di sini, datang dan bantu aku membersihkan dapur." Ketika mereka bertiga melihat pemandangan di dapur, mereka tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Di dapur yang remang-remang, ada aura aneh yang menyebar. Di dalam lemari es, ada beberapa hewan yang sudah mati untuk waktu yang tidak diketahui. Di sebelahnya ada ember hitam, yang berisi cairan yang tidak diketahui, dan lapisan tipis mengapung di permukaan air. Substansi merah darah. Koki itu berbalik dan berkata dengan dingin, "Bahan makanan di kulkas, bereskan untukku. Kebersihan juga harus dijaga. Aku akan kembali setengah jam lagi. Jika kalian tidak menyelesaikan pekerjaan ini, jangan salahkan aku karena tidak sopan." Setelah mengatakan itu, dia membawa pisau dan pergi dari pintu belakang dapur. Kemudian Song Tianxin melirik isi kulkas dan merasa jijik. Dia memerintahkan Ling Yi, kau urus bahan makanannya. Dia menyentuh Zhang Jian dan berbisik di telinganya, "Kak Zhang, kami berdua akan membersihkan. Anda istirahat saja di samping." Zhang Jian mengangguk, "Ya, lakukan saja." Ling Yi langsung menuju kulkas. Di dalamnya ada tumpukan ikan busuk yang bau. Kemudian dia mengeluarkan ikan-ikan busuk itu. Ikan-ikan kecil ini terlihat kecil, tapi setiap ekornya beratnya ratusan kati. Jika bukan karena tambahan stamina, Ling Yi mungkin tidak bisa mengangkatnya. Untungnya, ibunya pernah mengajarinya cara membersihkan ikan. Dengan tambahan dari Grey Badge, dia memiliki kekuatan yang cukup untuk mengolah ikan-ikan ini. Ling Yi, yang baru saja selesai membersihkan seekor ikan, tertegun, "Kamu, Anda membersihkan seekor ikan malam gelap, memicu pasif peningkatan 1000%. Keahlian pedang meningkat 100. Selamat, keahlian pedang Anda telah naik ke tingkat pemula." Jantung Ling Yi berdebar kencang. Membunuh ikan yang dihindari orang lain, di bawah tambahan Grey Badge, malah menjadi sesuatu yang dicari-cari. Dia mengangkat pisau di tangannya lagi. Ling Yi jelas merasakan bahwa menggunakannya jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Masih ada 10 ikan di kulkas. Jika dia selesai membunuh ikan-ikan ini, keahlian pedangnya mungkin akan meningkat lagi. Setengah jam kemudian, suara langkah kaki terdengar dari pintu belakang. Koki yang berlumuran darah masuk. Ketika dia melihat situasi di dapur, dia marah dan berkata, "Kenapa masih ada yang kotor di sudut?" Melihat ini, Song Tianxin buru-buru berkata, "Ling Yi, lihat apa yang telah kau lakukan. Kau bahkan tidak bisa menyapu lantai dengan benar." Kemudian dia menambahkan, "Tuan, bahan makanannya sudah diurus oleh Kak Zhang." Mendengar kata-kata yang tak tahu malu itu, mata Ling Yi langsung membelalak. Pada saat ini, alis Jin seperlahan mengendur saat melihat daging ikan yang sudah diolah. "Ikan ini diolah dengan baik. Kali ini aku tidak akan menghukum kalian." Seseorang pergi membuang sampah. Mendengar ini, Song Tianxin mendesak, "Tuan, beri Anda kesempatan untuk menebus kesalahan. Ling Yi, cepat pergi membuang sampah." Ling Yi yang tak berdaya hanya bisa diam-diam berjalan menuju tempat sampah yang penuh dengan lalat. Bahkan dengan 25 poin stamina. Mengangkat tempat sampah itu sangat sulit. Demi kelangsungan hidup, dia hanya bisa terhuyung-huyung mengangkat tempat sampah dan berjalan menuju pintu belakang. Pada saat yang sama, di kantor manajer,
Manajer Lee menunjukkan senyum tipis. Orang-orang di komite melakukan operasi kotak. Anda memanggilnya masuk dan memberikan upah yang besar. Anda melakukan pekerjaan yang baik dalam hal ini. Mandor hantu itu mendengar ini dan berkata dengan gembira, "Terima kasih atas pujian manajer." Saat keduanya berkolusi dengan jahat, manajer Lee tiba-tiba memutih matanya. Dalam sekejap, manajer Lee merasakan hawa dingin menusuk tulang seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Hanya karena dia melihat sebuah jari terulur dari awan hitam di langit. Seluruh penginapan tamu bulan hancur oleh jari itu. Mata manajer Lee kosong. Dalam adegan ini, dia lebih sengsara dari sebelumnya. Terakhir kali, dia hanya menyegel penginapan. Kali ini, dia langsung menghancurkannya. Melihat pipi manajer Lee yang begitu pucat, mandor hantu tercengang. Kemudian, manajer Lee meraih bahu mandor hantu dan menatapnya dengan erat. "Apakah kamu yakin 100% bahwa orang dari komite itu adalah orang yang mengenakan jubah hitam?" Mandor hantu langsung tersentak. Dia memiliki prasangka bahwa bab yang paling tenang adalah orang dari komite. Melihat mandor yang bersalah, manajer Lee gemetar karena marah. "Kamu sama sekali tidak bisa memastikan. Semua yang kamu katakan tadi adalah tebakanmu." Suara manajer Lee meraung. "Apakah kamu tahu bahwa kamu telah salah orang?" Mendengar ini, pupil mata mandor hantu membesar dan bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana bisa salah orang? "Cari, ambil nyawamu sebagai permintaan maaf. Pergi bersujud dan berlutut. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu harus mendapatkan pengampunan orang itu." Segera, mandor hantu menyeret tubuhnya dan bergegas ke lobi. Ketika dia menemukan bahwa Lin dan kelompoknya tidak ada di aula, matanya langsung memerah. Dia langsung mengerti bahwa pasti juru masak yang membawa pergi keempat orang itu. Tanpa berani menunda sedetik pun, mandor hantu segera pergi ke dapur. Benar saja, dia melihat Zhang Jian dan yang lainnya bertiga sedang diminta oleh juru masak untuk mengolah bahan-bahan. Juru masak mengangkat pisaunya dan berteriak dengan marah, "Kenapa bisa begini? Bukankah ikan tadi disembelih dengan cukup baik? Ikan sebelumnya semuanya diolah oleh Lin Yi. Bagaimana mungkin Zhang Jian bisa melakukan ini? Dia hanya bisa membersihkan toilet." Namun, di bawah tekanan juru masak, Zhang Jian hanya bisa menggigit peluru dan mengolahnya. Sekarang, juru masak perlahan mendekatinya dengan aura pembunuh yang mengerikan. Tepat ketika dia putus asa, dia melihat dengan sudut matanya bahwa mandor sedang berlari ke arah sini. Zhang Jian segera menghela napas lega. Mandor sangat menghargainya. Selama ada mandor, juru masak pasti tidak akan berani melakukan apapun padanya. Namun, mandor bahkan tidak meliriknya dan berlari melewatinya. "Lauding, apakah kamu tidak melakukan apapun pada mereka?" Juru masak melirik beberapa orang itu dan berkata, "Tenang, aku hanya meminta mereka membantuku melakukan sesuatu. Aku tidak membunuh mereka. Namun, jika kamu datang terlambat, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Benar-benar sekelompok sampah. Tidak ada yang bisa kau lakukan dengan benar." Setelah mendengar perkataan Koki, mandor hantu itu langsung merasa lega. Manajer Lee berkata untuk memperlakukan mereka berempat dengan baik. Jangan mempersulit mereka. Saat ini, Koki menunjukkan senyum licik. "Aku, Lauding, tidak mempersulit mereka. Mereka sendiri yang mempersulit diri mereka sendiri. Gadis yang membantuku membersihkan ikan tadi sekarang sedang dalam perjalanan membuang sampah. Mungkin sudah dibunuh oleh hantu." Mendengar ini, ekspresi Zhang Jian dan yang lainnya berubah drastis. Mereka tidak menyangka bahwa ini sudah diketahui oleh Koki sejak lama. Saat Zhang Jian berjalan ke sisi mandor hantu, ingin menjelaskan sesuatu, mandor hantu langsung menendangnya. Tendangan ini, sebagai arwah gentayangan, mandor hantu itu tidak menahan diri. Zhang Jian langsung seperti karung pasir yang rusak, ditendang ke dinding. Kemudian dari mulut Koki, dia tahu bahwa Zhang Jian dan yang lainnya adalah satu kelompok. Kalau begitu, kemungkinan 01 adalah anggota komite adalah yang terbesar. Mandor hantu berteriak dengan kesal, "Koki, kau suruh dia membuang sampah di mana?" Koki tersenyum sinis. Tepat di sebelah toko serba ada Limin. Ekspresi mandor hantu langsung berubah drastis. "Kau gila? Hantu di toko serba ada itu selalu tidak menyukaimu, kan? Kau menyuruhnya membuang sampah di sana? Perlu kau ketahui, meskipun kekuatan hantu dari komite pengawas sangat besar, tapi beberapa kekuatannya tidak terlalu kuat." Sambil berkata, mandor hantu itu berlari keluar dengan cepat. Koki berlari sambil berkata dengan bingung, "Kenapa? Bukankah kau selalu menyebut mereka babi? Apakah kematian seekor babi layak membuatmu begitu terburu-buru?" Mendengar ini, mandor hantu menggertakkan giginya dan berkata, "Jika sesuatu terjadi padanya, semua orang di penginapan kita harus dikubur bersamanya." Dia adalah, kata-katanya belum selesai, mandor hantu itu berhenti melangkah. Dalam sekejap, mereka berdua melihat 01 kembali dengan membawa tong sampah kosong. Saat ini, dahinya penuh dengan keringat. Pakaiannya juga agak robek, lengannya juga tergores luka besar. Baru saja 01 pergi membuang sampah. Dia bertemu dengan hantu aneh. Untungnya, teknik pedangnya mahir dalam pertarungan jarak dekat. Untuk itu,
Dia segera menemukan pisau dapur berkarat dari tempat sampah. Baru kemudian dia berhasil menyelesaikan hantu aneh itu. Tapi dia juga mengalami sedikit luka. Bahkan lencana abu-abu itu juga jatuh dari sakunya. Demi kenyamanan, 01 langsung menggantungkan lencana abu-abu itu di pinggangnya. Saat kedua hantu itu melihat lencana abu-abu di pinggang 01, mereka langsung berlutut. Saat ini, mandor hantu terus bersujud padanya. Koki juga bertanya ini dan itu padanya dengan sungguh-sungguh. Kemudian, 01 yang bingung dibawa oleh mandor hantu ke kantor manajer. Seorang pria parubaya berpakaian abu-abu. 01 menatapnya dengan bingung. Kenapa manajer di sini begitu gugup? Bukankah seharusnya aku yang gugup? Tapi yang tidak diketahui 01 adalah manajer Lee sudah mulai semakin ketakutan. Sekarang dia hanya ingin membunuh mandor hantu itu. Dan 3 babi yang keji itu. Gaji hanya 1 koin neraka. Gajinya dirampok. Dialah yang menanggung akibatnya. Biarkan dia pergi ke tempat berbahaya untuk membuang sampah. Manajer Lee menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya benar-benar minta maaf, koki penginapan. Dan kepala pelayan kurang disiplin, membuat Anda terkejut. 01 tertegun sejenak, tidak tahu bagaimana menjawab. Dia hanya sedikit tidak seimbang secara psikologis, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Melihat ekspresi wajah 01 tanpa ekspresi, manajer Lee mengira dia tidak puas, jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, tidak perlu mencari alasan untuk mereka. Biarkan hidup mereka menebus kesalahan pada Anda. Kata-kata ini mengejutkan 01. Bagaimanapun, koki dan kepala pelayan terlihat hampir seperti orang normal. Bagi 01 yang hidup dalam masyarakat yang diatur oleh hukum, masih agak tidak bisa diterima. Melihat 01 menundukkan kepalanya dan tidak berbicara, hati manajer Lee juga terasa dingin. Benar saja, dia masih tidak puas. Jika kepala toko tahu bahwa dia telah membuat marah anggota komite, maka nasibnya pasti akan lebih mengerikan daripada kematian. Pada saat ini, manajer Lee menarik napas dalam-dalam. Suaranya dipenuhi dengan penyesalan dan keputusasaan. Saya tidak tahu bahwa 01 kelalaian. Apapun yang Anda minta sekarang, Yu Lai-in dapat menanganinya. Sepertinya selama 01 memberi perintah. Bahkan jika dia secara pribadi menggorok lehernya, dia tidak akan ragu-ragu. 01 tidak bisa menahan diri untuk mundur setengah langkah. Permainan peran apa ini? Perubahan sikap ini terlalu cepat, kan? Tiba-tiba, 01 sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, bagaimana Anda tahu identitas saya? Manajer Lee berkata dengan suara gemetar, Anda mengenakan lencana di bahu Anda. Pada saat ini, 01 tiba-tiba menyadari. Ternyata itu karena lencana itu, tanpa diduga, dia hanya mengambil lencana secara acak, dan itu benar-benar membuat hantu mengira bahwa dia adalah anggota komite pengawas. Ini adalah pertama kalinya manajer Lee benar-benar melihat lencana itu. Dalam sekejap, tatapannya membeku. Saya pikir 01 hanyalah anggota biasa dari komite pengawas, tetapi ada 5 garis di lencana itu. Manajer Lee berlutut di depan 01 dengan bunyi gedebuk. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Kepala pelayan dan koki tidak mengenalinya, tetapi dia mengenalinya. Semakin banyak garis pada lencana komite, semakin tinggi statusnya. 1 garis adalah anggota biasa, 2 garis adalah pengawas, 3 garis adalah direktur. Kepala toko pernah memperingatkannya bahwa jika dia bertemu dengan garis yang melebihi 3, bahkan jika dia bunuh diri, dia tidak boleh ragu sedikit pun. Dan ini sebenarnya 5 garis. Manajer Lee tidak berani membayangkan keberadaan 01 sebenarnya. Tidak heran dia melihat 2 adegan mengerikan itu. Jari yang menghancurkan segalanya mungkin adalah lencana legendaris itu. Pada saat ini, manajer Lee tidak lagi berharap untuk hidup. Dia hanya berharap bisa menyimpan seluruh tubuhnya. Manajer Lee menunjukkan senyum yang lebih jelek daripada menangis. Wakil ketua, mohon beri aku kematian yang cepat. Melihat adegan di depannya, hati 01 bergetar hebat. Ternyata wakil ketua komite ini sangat kuat. Memanggil 01 wakil ketua, apa yang terjadi? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Itu hanyalah kucing kecil di Yu Lai-in. Hanya pemain yang benar-benar mengalaminya yang tahu. Seberapa mengerikan manajer Lee? Beberapa pemain pernah melihat manajer Lee dengan mudah mencabik-cabik arwah gentayangan yang makan gratis. Ada juga yang melihat hantu putih berjalan di malam hari. Banyak entitas hantu ingin menerobos masuk ke stasiun ke manajer Lee hanya dengan sebuah buku catatan hantu. Menutup semua entitas hantu di dalamnya. Namun keberadaan yang membuat takut banyak pemain dan hantu. Sekarang dia malah berlutut di hadapan seorang gadis kecil yang baru saja memasuki instansi, Dungeon, tepat saat ruang obrolan siaran langsung meledak. Seorang tokoh besar tiba-tiba terbangun. Dengarkan dia, tokoh besar seperti apa yang bisa mendirikan organisasi semacam ini? Bahkan pemain terkuat di Tiongkok, profesi yang mereka peroleh hanyalah pemilik toko kelontong kecil di dunia hantu. Status ini sama sekali tidak setingkat dengan wakil ketua komite. Di seluruh dunia, mungkin tidak ada pemain dengan identitas yang lebih mulia darinya. Identitas 01 telah terungkap, dan dengan cepat memicu diskusi panas di seluruh jaringan.
Dia adalah wakil ketua komite di organisasi game. Cukup dengan satu perintah darinya. Dapat melindungi keselamatan jutaan pemain Tiongkok. Pada saat yang sama, di kantor manajer stasiun Yulaike, Lin Yi juga mengalami kebuntuan. Dia tidak tahu bagaimana menangani manajer Li. Apakah ini berarti dia harus memaafkan? Jadi, bukankah penderitaannya selama ini sia-sia? Saat Lin Yi masih ragu, petunjuk dari game itu muncul di benaknya. Terdeteksi identitas wakil ketua komite, dapat segera menghentikan stasiun Yulaike secara permanen tanpa syarat. Apakah akan menghentikan stasiun Yulaike? Lin Yi sekali lagi terkejut, tidak perlu syarat apapun, hanya dengan satu pikiran. Dia dapat menutup secara permanen stasiun Yulaike yang lemah, ini terlalu menakutkan. Saat pandangan Lin Yi beralih dari layar, lengannya secara tidak sengaja menyentuh layar. Sebelum dia bisa bereaksi, Lin Yi memilih untuk menutup stasiun Yulaike tanpa syarat, waktu permanen, pupil mata Lin Yi langsung membesar. Dia tidak ingin menutup stasiun Yulaike. Jika stasiun ini ditutup, bagaimana dengan tugas utamanya? Terlihat manajer Li masih mempertahankan posisi berlutut, air mata yang jatuh juga menggantung di udara, jam di kantor juga berhenti berayun. Seluruh dunia sunyi seperti kiamat, seolah-olah seseorang menekan tombol jeda untuk menghentikan waktu. Saat ini dia juga melihat petunjuk di layar. Untuk memastikan bukti utuh, Komite Pengawas Pasar Aneh Jiangzhou telah membekukan stasiun Yulaike. Tetapi Anda juga dapat memilih untuk mencabut efek pembekuan. Setelah membacanya, Lin Yi segera memilih untuk mencabut pembekuan stasiun Yulaike. Dia hanya terpeleset. Tidak bermaksud untuk menutup stasiun Yulaike secara permanen, saat jari Lin Yi menyentuh layar, semua di sekitarnya tiba-tiba kembali normal. Saat ini manajer Li masih meminta Lin Yi untuk memberinya kematian yang cepat. Lin Yi merasa telinganya sudah kapalan karena kebisingan, dan perutnya juga mengeluarkan suara gemuruh. Lin Yi berkata kepada manajer Li dengan kesal, urusan kalian akan dibicarakan nanti, aku lapar sekarang dan ingin makan sesuatu. Manajer Li melihat Lin Yi dengan ekspresi terkejut, nanti saja dibicarakan. Mungkinkah ini kesempatan baginya untuk menebus kesalahan? Kesan baik manajer Li terhadap Anda bertambah 80. Kesan baik saat ini, sepenuh hati. Lin Yi menyadari mata manajer Li memerah, ditambah kesan baik yang tiba-tiba membuatnya terdiam. Di luar kantor, juru masak dan mandor hantu menunggu dengan gelisah. Mandor hantu khawatir karena sikap buruknya terhadap Lin Yi sebelumnya, takut dihukum. Sedangkan juru masak sangat ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Lin Yi, pertanyaan yang telah lama terkubur di benaknya selama bertahun-tahun. Saat itu, pintu kantor berderi terbuka. Melihat itu, juru masak buru-buru berkata, Nona Lin, maafkan saya, tadi saya tidak tahu berterima kasih. Mendengar itu, Lin Yi menggelengkan kepalanya. Jangan bahas itu dulu. Anda bisa bertanya apa saja kepada saya. Saya akan membantu Anda menyelesaikannya. Pada saat yang sama, dari dalam ruangan, Zhang Jian bersandar di dinding, merasa organ dalamnya hampir hancur. Dia tidak mengerti apa yang salah dengan dirinya. Mengapa mandor yang begitu baik padanya, dalam sekejap mata memperlakukannya seperti sampah. Sementara Song Tianxin dan pacarnya masih berdiri dengan bodoh di dapur. Tanpa perintah juru masak dan mandor, mereka tidak berani pergi kemanapun. Saat itulah mereka dari jauh melihat Lin Yi turun dari lantai 2. Di belakangnya ada 3 mandor hantu dan juru masak, seperti seorang bos besar diikuti oleh 3 anak buah. Ketika mereka tiba di dapur, Zhang Jian di tanah mengeluarkan dengungan rendah. Dia ingin menanyai Lin Yi tentang apa yang telah dia lakukan. Manajer Li menatapnya dengan jijik. Kau yang sengaja menjebak Nona Lin, kan? Lin Yi ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Alasan Song Tianxin bisa menjebaknya adalah karena dia mendapat persetujuan Zhang Jian. Apakah 2 orang itu teman Anda? Lin Yi menolak, bukan. Manajer Li langsung lega, kalau begitu mudah, buang mereka ke toilet dulu. Mendengar perintah manajer Li, mandor hantu bergerak cepat, mengangkat leher Zhang Jian. Zhang Jian berteriak kesakitan. Apa yang kau lakukan? Beraninya kau melakukan ini di depan manajer Li? Bukankah kau bilang manajer Li memperlakukan karyawan seperti keluarga? Mandor hantu meludah dengan jijik ke tanah. Bodoh, itu semua bohong. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Song Tianxin dan pacarnya. Kalian ikut denganku atau aku yang menyeret kalian? Song Tianxin dan pacarnya segera mengikuti, takut bernasib sama seperti Zhang Jian. Saat ini, juru masak menyanjung, Nona Lin, saya, Lauding, selalu meneliti semangkuk mie. Apakah Anda bersedia mencobanya? Lin Yi sudah sangat lapar hingga perutnya menempel di punggung. Apa saja boleh, asalkan bisa dimakan manusia. Juru masak mengangguk seperti ayam mematuk beras. Baik, Lauding akan segera membuatnya untuk Anda. Anda tunggu saja di aula depan. Kemudian Lin Yi pergi ke aula depan, mencari meja kosong untuk duduk. Melihat manajer Li yang masih mengikutinya, dia merasa sedikit tidak berdaya. Manajer Li, jika Anda ada urusan, silakan pergi. Saya akan menunggu di sini sendiri. Manajer Li menyanjung dan berkata tidak ada urusan. Dia tidak ingin melihat pemandangan buruk lagi nanti. Sudah lama berlalu.
Akhirnya Koki membawa semangkuk besar mie dari dapur. Lin Yi belum makan apapun. Bahkan semangkuk nasi putih pun sekarang akan dia lahap habis. Di dalam mangkuk mie itu ada berbagai macam bahan, seperti darah hewan yang tidak diketahui. Ada juga bakso yang terbuat dari daging entah apa. Baru saja Lin Yi memasukkan sumpitnya ke dalam mangkuk, dia mendengar napas tergesa-gesa dari manajer Li. Dan tatapan penuh harap dari si Koki. Saat itulah matanya melihat komentar di layar. Tuan, bisakah Anda membungkuskan mie buatan Koki? Saya bersedia membayar 5 juta untuk itu. Apakah Lin Yi terkejut melihat komentar ini? Tidak. Semangkuk mie kau bayar 5 juta. Uangmu kebanyakan ya? Dia menunduk melihat mie buatan Koki itu. Tidak menemukan sesuatu yang aneh. Saat ini, penonton di ruang siaran langsung juga bingung. Ada apa ini? Satu suap mie dibeli seharga 5 juta? Meskipun mie ini mungkin sangat enak, tapi tidak mungkin semahal itu, kan? Para penonton merasa ada yang aneh dengan orang itu. Saat itu, muncul seorang pemain veteran yang telah menyelesaikan 5 dungeon. Dulu, dia pernah bekerja sebagai pelayan di penginapan ULI. Jangan anggap Koki ini sederhana. Aku pernah menggunakan kartu deteksi untuk mengintip kekuatan Koki, tapi hasilnya tidak bisa ditampilkan sama sekali. Koki ini setidaknya seorang juru masak hantu yang sangat hebat. Hampir semua penonton terkejut. Apa-apaan ini? Kau menyebut Koki yang menjilat ini sebagai Ligu? Kekuatan makhluk halus dibagi menjadi jiwa sisa dan jiwa gentayangan. Arwah penasaran, hantu ganas, dan gaun merah. Biasanya, dungeon setingkat Presiden Jin hanya dihuni oleh sisa jiwa dan hantu biasa. Bahkan pemain top pun akan lari terbirit-birit jika menghadapi iblis Ligu. Saat ini, Lin Yi sedang memikirkan cara untuk menghadapinya. Agar bisa membungkus sedikit mie dan membawanya kembali ke waktu manusia. Tapi sikap ragu-ragu ini di mata Koki, justru tampak seperti dia tidak terlalu puas dengan mie-nya. Hal ini juga memukul Lauding yang sangat percaya diri dengan kemampuan memasaknya. Koki itu menahan diri lama sebelum akhirnya berkata, mie-nya akan segera dingin, Nona Ling. Mendengar ini, Lin Yi baru tersadar. Di bawah tatapan rumit Lauding, dia pertama-tama menyesap kuahnya. Kemudian dengan lembut mengambil beberapa helai mie dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Seketika, tatapan mata Lin Yi membeku. Anda mencicipi mie campur aduk kreasi Lauding. Kecerdasan bertambah 1, kekuatan fisik bertambah 1. Anda telah memperoleh efek khusus, Koki mengerikan. Anda memberikan efek menakutkan pada makhluk halus bukan manusia, durasi 1 hari. Hanya dengan makan 1 suap mie, dia mendapatkan 2 poin atribut permanen. Tidak heran ada yang bersedia membayar 5 juta untuk membelinya. Namun, saat Lin Yi masih linglung, mie yang tergeletak di atas meja tiba-tiba diambil oleh Lauding. Maaf, Nona Ling, ini karena saya, Lauding, bertindak gegabah. Saya akan membuang mie ini sekarang. Saat ini, Lin Yi menjadi cemas, dia masih ingin menambahkan beberapa poin atribut lagi. Dia buru-buru menjelaskan, tunggu, mie-nya, dia baru saja akan menjelaskan. Tiba-tiba bau busuk datang dari tidak jauh. Terlihat Zhang Jian dan yang lainnya berjalan masuk dengan tatapan putus asa. Ketiga orang ini tampaknya telah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Pakaian mereka penuh dengan kotoran. Setelah mengalami kerusakan parah, Zhang Jian menggunakan kartu truf penyelamat nyawanya yang terakhir, patung hantu. Patung hantu itu juga memulihkan luka-lukanya yang tidak sedikit. Tadi kepala regu hantu meminta mereka membersihkan toilet, tetapi toilet penginapan itu seperti neraka. Bahkan tidak ada alat apapun. Mereka hanya bisa menahan bau busuk dan membersihkan toilet dengan tangan kosong. Ketiga orang yang sudah lama tidak makan itu sangat senang sampai mata mereka berkunang-kunang. Namun saat itu mereka melihat Lin Yi duduk dengan anggun di meja. Tatapannya tampak sangat jijik pada ketiga orang itu. Saat ini, Zhang Jian dan kedua temannya merasa sangat terpukul. Jelas bahwa dia hanyalah seorang pemula dalam dungeon, namun dia bisa menikmati perlakuan istimewa seperti ini. Saat melihat Lin Yi hanya makan 1 suap. Koki ingin membuang semangkuk mie itu. Huang mau benar-benar tidak tahan. Lin Jie, bisakah Anda memberikan sisa makanan Anda kepada saya? Saya sudah tidak makan selama sehari. Mendengar itu, Koki mendengus dingin, kalian ini siapa? Sisa makanan yang dimakan Nona Lin, kalian juga tidak layak memakannya. Suara itu sampai di telinga mereka bertiga. Ketiganya hanya merasa sangat dingin di hati. Bukankah mereka semua pendatang baru? Kenapa Koki memanggilnya Nona Lin? Sedangkan mereka menjadi apa? Lin Yi lalu berkata, Lauding, tadi aku sedang memikirkan sesuatu. Bukannya aku merasa mie-nya tidak enak. Koki sangat gembira mendengar itu. Dia mengembalikan semangkuk mie itu ke meja Lin Yi. Dan dengan suara pelan menambahkan, apakah Anda kenal Tuan Chen? Lin Yi sama sekali tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Koki. Sambil menyeruput mie sambil melihat kolom atribut. Kekuatan otak bertambah 1, kekuatan fisik bertambah 1. Kekuatan otak bertambah 1, kekuatan fisik bertambah 1. Sampai perutnya tidak bisa menampung lagi. Baru dia perlahan berhenti makan. Lin Yi bersendawa. Temannya atau teman sekolahnya. Sepertinya tidak ada yang bermarga Chen. Tiba-tiba matanya berbinar dan berkata,
Aku hanya kenal satu orang yang bermarga Chen. Tidak tahu apakah yang Anda maksud itu dia. Aku memanggilnya Paman Chen. Seharusnya dia tidak punya kesempatan untuk mengenal Anda. Lagi pula dia hanyalah orang biasa. Koki tampak sangat kecewa setelah mendengar jawaban ini. Tuan Chen di dalam hatinya itu anggun dan berwibawa seperti dewa. Bagaimana mungkin dia hanya orang biasa? Dia menghela napas dan berkata, "Jika demikian, bagaimana menurut Anda tentang semangkuk mie ini?" Misi tersembunyi dirilis. Meminta untuk memberikan evaluasi yang memuaskan kepada Koki. Hadiah misi koin hantu misterius. Koki yang masih sedikit tidak menyerah menambahkan. "Jika itu Paman Chen Anda, bagaimana menurut Anda dia akan mengevaluasi semangkuk mie ini?" Kata-kata Koki membuatnya teringat akan Paman Chen yang sangat pilih-pilih makanan di masa lalu. Haruslah makanan yang menurutnya enak, tetapi dia sangat jijik. Jika mengikuti standar Paman Chen, maka semangkuk mie ini cukup buruk. Lin Yi menundukkan kepala dan melihat mie itu. Jika itu Paman Chen, dia pasti akan merasa semangkuk mie ini sangat gagal. Gagal. Mendengar kata ini, mata Koki justru berbinar. Benar, 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 gagal. Anda lanjutkan bicara. Lin Yize penuh tanda tanya. Apa masalah dengan Koki ini? Kenapa dia senang direndahkan? Terlalu sering mendengar kegagalan. Kulit babi dimasak terlalu lembek, tidak ada tekstur. Gagal. Darah babi dimasak sampai keluarga berantakan. Kegagalan dalam kegagalan. Yang paling parah adalah usus besarnya. Bagian dalamnya sama sekali tidak dibersihkan. Apa kau bercanda? Setelah kata-kata itu terucap, di aula, Zhang Jian dan yang lainnya tercengang. Mie ini hanya mendapat penilaian serendah ini? Jika menurutmu tidak enak, jangan makan. Biarkan kami yang makan. Dijamin tidak akan ada setetes kuah yang tersisa. Para penonton live streaming juga terkejut. Bukankah ini keterlaluan? Mie seharga 5 juta sekali suap masih tidak enak? Mendengarnya saja aku hampir menangis. Kalau tidak enak, berikan padaku saja. Apa Koki tidak akan marah? Perasaan buruk, ekspresi tidak percaya, bingung, panik, dan banyak lagi muncul di wajah Lao Ding secara bersamaan. Zhang Jian dan yang lainnya di tempat kejadian mengira Lao Ding sudah gila karena marah. Mereka menantikan kejadian selanjutnya. Tapi sedetik kemudian, Koki itu berlutut dengan kedua lututnya. Ternyata Tuan Chen. Dia Tuan Chen? Lin Yi menatap Koki yang berlutut itu dengan bingung. Mungkinkah Paman Chen adalah Tuan Chen yang dimaksud Koki? Sebenarnya siapa Paman Chen? Apa mungkin mie yang kumakan itu juga buatan Paman Chen? Sementara itu, Kapten Lulu dan yang lainnya juga terkejut. Mereka mengira Koki itu akan terkejut dengan kata-kata Lin Yi. Tapi yang terjadi malah dia langsung berlutut. Mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Apa kau seorang masokis? Sudah dipermalukan seperti ini, kau malah terharu sampai hampir menangis? Song Tianxin juga merasa adegan di depannya tidak masuk akal. Sebelumnya dia juga pernah mendengar tentang betapa mengerikannya juru masak yang terkendali. Juru masak yang hampir memeluk kaki Lin Yi dan menangis tadi bernama Qiong Xiong Jie. Kenapa dia terlihat seperti anjing Golden Retriever yang ditinggalkan? Saat ini, para penonton live streaming melihat ekspresi norak Zhang Jian dan yang lainnya, dan mulai mengejek. Lin Yi kita ini adalah wakil ketua. Kenapa Koki tidak boleh berlutut? Lihatlah ekspresi bodoh mereka, membuatku tertawa. Manajer Li saja berlutut pada Lin Yi, apalagi hanya seorang Koki. Selain sang Koki, mereka semua sangat penasaran dengan Tuan Chen yang dibicarakan Koki itu. Bahkan manajer Li juga merasa ngeri dengan tindakan Koki Lao Ding. Dia paling mengerti tentang Koki itu. Koki selalu menjadi orang yang keras kepala. Bahkan jika Recoat menyuruhnya berlutut, Koki itu tidak akan patuh dan malah menghunus pedang. Sebenarnya siapa Tuan Chen itu sampai bisa membuat Koki begitu menghormatinya? Saat ini, Lin Yi tiba-tiba menerima pemberitahuan sistem. Koki Lao Ding menambahkan 90 poin pada rasa sukamu. Rasa suka saat ini adalah pelindung yang penuh kasih. Lin Yi menarik napas dalam-dalam dan berkata, Lao Ding, apakah kamu teman Paman Chen? Bangunlah. Koki itu tetap tidak mau bangun setelah mendengar ini. Matanya penuh dengan kesombongan dan kejengkelan. Lin Yi mengulangi, bangunlah, anggap saja Paman Chen menyuruhmu bangun. Setelah mendengar ini, Koki itu perlahan-lahan berdiri. Untuk pertanyaan Lin Yi, bibirnya menunjukkan senyum pahit. Teman, siapa yang berani menyebut dirinya teman Tuan Chen? Paling-paling aku hanya mengikuti Tuan Chen. Untuk sementara waktu. Pada saat ini, Koki itu memohon, Nona Lin, jika Anda memiliki kesempatan untuk bertemu Tuan Chen, tolong sampaikan pesan, katakan saja Xiao Ding sudah tahu kesalahannya. Xiao Ding telah menunggunya di penginapan selama 10 tahun. Tiba-tiba pupil mata Lin Yi menyusut, mungkinkah Paman Chen sudah 10 tahun yang lalu memasuki game horor? Apakah dia pemain gelombang pertama? Manajer Li juga mendengarnya dengan linglung. Mungkinkah alasan mengapa Koki itu tinggal di penginapan adalah untuk menunggu Tuan Chen itu? Mungkinkah Tuan Chen itu adalah ketua komite? Memikirkan hal ini, manajer merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia menatap Zhang Jian dan yang lainnya yang juga terkejut dan berkata dengan dingin,
Kalian kembali, Sang Jian berkata dengan bingung. Tuan, toilet sudah kami bersihkan. Kalau begitu sapu lagi. Sang Jian dan yang lainnya segera pergi dari lobi seperti makan kotoran. Ini Lin Yi mengangguk. Jika ada kesempatan, kadang-kadang harus bekerja lembur sampai larut malam. Hobi terbesarnya adalah mendengarkan program berita lokal. Pembunuhan dan mutilasi, pembunuhan berantai, penculikan dan pemerasan. Semakin mengerikan, berdarah, dan aneh kasusnya. Semakin bersemangat dia menontonnya. Tetapi pada saat ini, koki itu tersenyum pahit. Orang biasa, apakah Nona Lin tidak tahu bahwa target laporan berita itu pada dasarnya terkait dengan Tuan Chen? Mendengar ini, napas Lin Yi tersendat. Bagaimana mungkin, Paman Chen yang baik itu adalah pelaku pembunuhan berantai dan mutilasi? Melihat ekspresi tidak percaya Lin Yi, koki itu menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, maksudku bukan Tuan Chen adalah pelakunya. Yang berhubungan dengannya, pada dasarnya adalah korban. Terkait dengan korban, itu berarti aneh. Lin Yi merasa lega. Setelah jeda, koki berkata, jangan bicara tentang ini dulu. Saya masih ingat pertama kali bertemu Tuan Chen, adalah penampilannya, saat itu dia sedang dikejar oleh hantu yang sangat lemah. Anda mungkin tidak percaya jika saya mengatakannya, saat itu saya juga salah satu hantu yang menganiaya Tuan Chen, tetapi saat itu juga bukan niat saya. Anda tidak tahu betapa sulitnya membunuh Tuan Chen. Mengenai Tuan Chen, matanya memancarkan sedikit kebanggaan yang nyaris tak terlihat. Saat itu aku, Lauding, sudah menjadi arwah penasaran. Namun demikian, Tuan Chen berhasil lolos dari 3 kali pengejaranku, yang paling membuatku terkesan saat itu adalah kemampuannya melarikan diri yang tak terduga, seringkali terlihat seperti tidak ada jalan untuk melarikan diri, tetapi kemudian menghilang secara misterius. Lin Yi punya tebakan setelah mendengar ini, mungkinkah Paman Chen menggunakan mekanisme batas bawah permainan horor? Langsung kembali ke dunia nyata? Tidak mungkin untuk diteleportasi ke dunia nyata tanpa menyelesaikan misi utama. Kemudian Tuan Chen ingin bertaruh denganku. Jika aku menangkapnya, aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Jika aku tidak bisa menangkapnya, aku harus patuh padanya, aku tidak terima dan menyetujuinya. Kemudian tentu saja aku kalah. Kemudian Koki menatap Lin Yi, dan lagi soal penginapan ini, inilah yang pernah terjadi pada kami. Dulu tempat ini bernama Restoran Tianhuo, entah Anda pernah mendengarnya atau tidak. Restoran Tianhuo? Pikiran Lin Yi bergetar, kasus pembantaian Restoran Tianhuo, Anda harus tahu bahwa ini adalah kasus besar yang pernah menggemparkan seluruh negeri. Restoran Tianhuo terkenal dengan keterampilan memasaknya yang luar biasa dan cita rasa hidangannya yang unik. Restoran itu dijalankan oleh pasangan suami istri. Sang suami bertanggung jawab atas dapur, sang istri bertanggung jawab atas pekerjaan serabutan. Pasangan itu sangat mesra. Anak perempuan tertua berusia 15 tahun, anak laki-laki bungsu berusia 8 tahun, kemudian restoran itu menghasilkan uang, sang suami berselingkuh, dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Hingga suatu hari, untuk bersama kekasihnya, dia dengan kejam membunuh istri dan ketiga anaknya, dan akhirnya membakar diri untuk memalsukan tempat kejadian. Akibatnya, dia meninggal secara tidak terduga. Mendengar ini mata Koki berkaca-kaca, melihat ekspresi Koki. Lin Yi bertanya dengan nada terkejut yang tidak yakin, mungkinkah benar anak dari binatang itu adalah aku dari perkataan Koki? Lin Yi samar-samar menebak cerita yang terjadi kemudian. Sepertinya Anda sudah menebaknya. Binatang itulah yang menyuruhku untuk mengejar Tuan Chen, hanya karena Tuan Chen ingin membantu kami membalas dendam. Tetapi Tuan Chen hanyalah orang biasa. Namun ingin membantu hantu membalas dendam, dan juga membantunya melepaskan diri dari kendali binatang itu. Mata Koki tenggelam dalam kenangan. Hari itu dia menyuruhku untuk tetap di tempat. Aku melihat Tuan Chen mempertaruhkan nyawanya, sendirian memasuki restoran Tianhuo. Sampai sekarang aku masih ingat kata-kata yang pernah dia katakan padaku. Dia bilang dia ingin memperjuangkan yang lemah. Memperjuangkan keadilan. Dia bilang aku tidak seharusnya terperangkap di telapak tanganmu. Dia pikir aku harus memulai kehidupan baru. Sudut mata Koki melembut. Ya, Tuan Chen berhasil melakukannya. Dia membawanya ke dapur dan meledakkan restoran Tianhuo dengan tangannya sendiri. Api hari itu membakar semua dosa. Api hari itu juga membakar semua wilayahku. Lin Yi merinding mendengarnya. Dia sulit membayangkan Paman Chen melakukan hal seperti itu, meledakkan restoran dan mati bersama entitas aneh. Koki dari luar mungkin menganggapnya gila. Koki menarik napas dalam-dalam dan perlahan berkata, meskipun dia sering menyebut dirinya rakyat biasa. Namun menurutku, dia adalah pahlawan sejati. Kata-kata Koki itu jatuh. Seluruh penginapan bulan mati sunyi, angin dingin menerpa pipi Koki, tetapi tidak bisa memadamkan hatinya yang membara. Wajah manajer Li penuh dengan keterkejutan. Apakah benar-benar ada orang seperti itu? Jika setiap perkataan Koki itu benar. Pesona kepribadian seperti itu memang bisa membuat sepasang entitas hantu mengingatnya selama beberapa dekade, tidak hanya manajer Li. Bahkan mandor hantu yang entah sejak kapan datang ke lobi, merasa sangat terkejut di dalam hatinya. Dia telah mengalami banyak kesulitan untuk naik ke posisi mandor ini.
Saat itu dia adalah orang yang lemah, tetapi tidak ada yang membantunya. Bahkan jika dipermalukan atau dikalahkan, dia hanya bisa menelan ludah, jika saja dia bertemu dengan Tuan Chen saat itu. Mungkin dia akan menjadi orang yang berbeda. Dua entitas hantu yang kuat benar-benar terpesona oleh pesona kepribadian Tuan Chen. Dan hampir semua penonton di ruang siaran langsung terguncang. Perlu diketahui bahwa pemain dari negara naga bukan yang terbaik di dunia. Sebelum munculnya game Golden Song, negara naga sudah bertahun-tahun tidak mengalami perang. Oleh karena itu, sebagian besar orang biasa akan memiliki reaksi yang lebih buruk daripada pemain dari luar negeri pada saat hidup dan mati. Banyak penonton mencemooh ketika melihat pemain dari negara naga memasuki game Golden Song. Ini mirip dengan sepak bola di masa lalu. Meskipun orang-orang negara naga memarahi tim sepak bola nasional, betapa mereka berharap tim sepak bola nasional bisa menang sekali. Menang dengan puas, biarkan orang asing itu melihat warisan 5.000 tahun negara naga. Pada saat ini, semangat yang tertekan di dalam hati para pemain negara naga, pada saat kata-kata Koki diucapkan. Menyala dan menyembur keluar. Sial, apakah ini benar? Apakah negara nagaku memiliki pemain yang sehebat ini? Menyelamatkan entitas hantu? Aku merinding. Ini benar-benar berani berpikir dan berani melakukan. Saat ini Lin Yi mengusap pipinya yang panas. Jadi mie ini. Apakah kamu sedang mengujiku? Wajah Koki sedikit canggung ketika mendengar ini. Nona Lin, maaf, saya akan membuatkan yang lain untuk Anda. Lin Yi menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, aku sudah kenyang. Kemudian Lin Yi bertanya lagi, kamu bilang tahu di mana salahnya? Apa maksudnya? Kepala Koki sedikit menunduk. Karena aku melakukan sesuatu yang membuat Tuan Chen marah, setelah meninggalkan restoran api langit yang hancur. Aku dan Tuan Chen pergi ke sebuah rumah sakit, aku bertanggung jawab untuk memasak untuknya, di rumah sakit. Kami bertemu banyak entitas hantu dan menjadi teman karena masakanku enak. Banyak pasien diam-diam membawakanku bahan-bahan mahal. Kemudian, Tuan Chen pergi menghadapi keberadaan yang menakutkan itu, dan karena kekuatanku tidak cukup, Tuan Chen menyuruhku menyelamatkan orang terlebih dahulu. Tapi aku kasihan pada bahan-bahan itu dan ingin mengambilnya terlebih dahulu sebelum menyelamatkan orang. Sayangnya, mereka sudah mati setelah aku membereskan bahan-bahan itu. Sekarang aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak membuat keputusan sendiri dan melanggar perintah Tuan Chen. Koki sampai sekarang masih berpikir bahwa itu karena tidak menghormati perintah yang membuat Tuan Chen marah. Lin Yi menatap Koki dengan serius. Tidak, kamu salah. Alasan Paman Chen marah bukan karena kamu tidak mendengarkan perintahnya. Di mata Paman Chen, bahan-bahan yang disebut itu jauh kurang penting daripada teman. Tapi kamu memilih bahan-bahan dan mengorbankan teman-temanmu. Inilah yang membuatnya paling marah. Setelah mendengar ini, mata Koki penuh dengan keterkejutan. Kata-kata Lin Yi terus bergema di telinganya. Jadi begitu, keluarga dan teman. Aku mengerti. Setetes air mata jernih jatuh dari sudut matanya. Pada saat ini, simpul di hati Koki yang selama ini tersembunyi tiba-tiba dibuka oleh Lin Yi. Dalam sekejap, mata iblis hitamnya muncul. Seberkas cahaya merah dan gumpalan kabut hitam muncul dari langit penginapan. Meneer Li terkejut melihat ini dan dengan sengaja berbisik, gaun merah. Koki mengeluarkan benang merah yang menutupi seluruh tubuhnya. Seperti kepompong merah. Pada saat ini, Koki masih bergumam pada dirinya sendiri. Aku, Lauding, salah. Aku terlalu terpaku pada penampilan. Koki tertawa ke langit dengan air mata di matanya. Pada saat ini, suara sistem terdengar. Tingkat kesukaan Koki Lauding telah meningkat ke level maksimum. Tingkat kesukaan saat ini adalah hidup dan mati bersama. Tingkat kesukaan dengan entitas aneh, di bawah 60 poin adalah orang asing. 60 adalah kenalan biasa. 70 adalah cinta yang mendalam. Dan 100 adalah hidup dan mati bersama, keluarga yang diakui dari hati oleh entitas aneh itu. Lin Yi menelan ludah dan melihat ke arah Koki. Dia mencari sandaran untuk dirinya sendiri. Transformasi Koki begitu megah. Setidaknya dia harus menjadi hantu yang ganas, kan? Setelah sekian lama, semuanya menghilang. Benang merah itu masuk ke tubuh Koki. Meneer Li menelan ludah dan berkata dengan terkejut, Lauding, kamu menjadi gaun merah? Koki menggelengkan kepalanya dan berkata, masih kurang sedikit. Sekarang hanya setengah langkah gaun merah. Meneer Li menghela nafas, setelah kamu bersaksi, tidak akan ada lagi entitas aneh yang berani melakukan gerakan kecil. Koki itu tidak menghiraukan Meneer Li, dia menoleh ke arah Lin Yi, membungkuk padanya. Terima kasih, Nona Lin, telah membantuku menyelesaikan masalah hatiku selama bertahun-tahun. Lin Yi ragu sejenak lalu berkata dengan jujur, sama-sama, apakah Anda masih membutuhkan saya untuk membantu Anda menjamu tamu? Tidak perlu. Aku ingin secara pribadi meminta maaf atas kesalahanku di masa lalu kepadanya. Mata Lin Yi tertuju pada Koki. Dia seolah-olah menjadi orang yang berbeda. Seperti Paman Chen pernah membantunya mendapatkan kelahiran baru, dia juga melakukan hal serupa. Song Tianxin melihat pacarnya yang penakut itu, merasa sedikit kesal, lalu melirik Zhang Jian yang pucat pasi. Merasa bahwa kedua orang ini tidak dapat diandalkan.
Menyadari mata Song Tianxin yang menjauh, harga diri Zhang Jian terluka parah. Untuk menyelamatkan muka, dia menggertakkan gigi dan berkata, "Tidak apa-apa, meskipun sedikit lelah, tapi ini juga bisa dianggap lembur. Bagaimanapun juga ada 30 koin hantu kan? Lebih dari 30 koin hantu bisa ditukar menjadi 23 juta di luar sana." Tepat pada saat ini, mandor hantu datang. Dia melihat toilet yang bersih dan rapi, menarik napas dalam-dalam. Ya ampun, ini juga dibersihkan sampai bersih ya? Kelompok orang ini benar-benar profesional dalam membersihkan toilet. Jika bukan karena hubungan Lin Yi, dia pasti sudah memuji mereka bertiga. Saat ini Zhang Jian berjalan ke depan mandor hantu. Dengan nada rendah hati berkata, "Mandor, kami sudah menyelesaikan semua pekerjaan, bisakah kami pergi makan?" Mandor hantu mengangguk, "Tentu saja boleh." Kemudian mandor hantu membawa mereka bertiga yang kembali menyala. Harapan ke dapur belakang, hanya terlihat sebuah tong besi besar untuk pemakaman sentral. Tidak ada apapun selain itu. Mandor hantu menunjuk ke tong besi besar itu. "Nah, ini makan malam kalian." Mereka bertiga langsung tercengang. "Ini bukan makanan, ini jelas tong air cucian." Zhang Jian dengan berani berkata, "Mandor, kami tidak makan ini. Kami masih memiliki gaji, kami membeli makanan dengan uang." Song Tianxin juga ikut berkata, "Bisakah kami membeli dengan uang? Lebih baik mati daripada membiarkannya makan air cucian. Beli saja yang paling murah untuk menahan lapar." Mandor hantu mendengar ini dan tiba-tiba menyadari. Hampir lupa untuk menyerahkan semua uang pagi ini. Setelah menyerahkan uang kalian baru bisa membeli. Wajah Zhang Jian pucat pasi. "Tuan, kami sudah bekerja keras sepanjang hari. Tidak mungkin kami tidak diberi uang sama sekali kan?" Mandor hantu mengangguk dengan pengertian. Baiklah, kalau begitu kalian masing-masing simpan 1 koin hantu. Lagi pula penginapan kami juga bukan toko gelap. Selanjutnya mandor hantu juga memberikan gaji hari ini kepada Lin Yi, 50 koin hantu. Dia sebenarnya merasa bersalah memegang uang ini. Tetapi teringat pada Zhang Jian dan yang lainnya, gaji mereka bertiga sudah saya tarik kembali, hanya memberi mereka masing-masing 1 koin hantu. Jika Anda tidak puas, gaji mereka masih bisa disesuaikan. Lin Yi menyentuh daun telinga bawahnya dan berkata, "Saya rasa boleh, untuk sementara biarkan saja seperti ini. Dia juga bukan orang suci. Mengapa dia harus diganggu, lalu menaikkan gaji mereka? Tidak menjatuhkan mereka saja sudah bisa dianggap dia baik hati." Saat ini, Lin Yi juga sedikit kesulitan, menguap dan berkata kepada mandor hantu, "Aku mengantuk, apakah ada asrama karyawan?" Mandor hantu buru-buru mengangguk dan membungkuk. Ada, saya akan mengantar Anda ke sana." Lin Yi mengikuti mandor hantu menuju lantai 2. Tiba-tiba, saat melewati sebuah sudut, dia mendengar suara berbisik. Lin Yi merasa suara ini agak familiar. Jadi dia bertanya, "Ruangan ini untuk apa?" Mandor hantu menjelaskan, "Ini adalah ruang penyimpanan untuk menyimpan barang-barang yang belum dibutuhkan untuk sementara waktu. Ada banyak barang menumpuk di dalamnya. Semakin dekat, Anda bisa mencium bau apek yang menyesakan, serta tikus yang mencicit dan kecoak yang merayap di mana-mana." Saat mata Lin Yi bergerak ke bawah, dia menemukan Zhang Jian dan yang lainnya berbaring di tumpukan barang-barang. Ketiganya kotor dan dekil, seperti tikus selokan. Mandor hantu berkata dengan gugup, "Karena asrama karyawan sudah penuh, mereka hanya bisa bertahan di sini." Lin Yi mengangguk. Sepertinya penginapan ini sangat besar, karyawan cukup banyak, dan asrama tidak cukup, bisa dimengerti. Mandor hantu menyeka keringat dingin. "Apakah Anda merasa ruang penyimpanan perlu diperbaiki? Mungkin lain 3 hari saja. Lagi pula, kalian juga cukup sibuk." Tak lama kemudian, Lin Yi dan yang lainnya melewati asrama karyawan di lantai 2. Mandor hantu segera menjelaskan, "Anda tidak tinggal di sini. Anda tinggal di lantai 3. Kemudian, Lin Yi mengikuti mandor hantu ke kamar di lantai 3. Setiap kaki persegi di dalam ruangan dipenuhi dengan kemewahan. Sofa dan tempat tidur terbuat dari bahan-bahan terbaik. Di samping perapian besar, terdapat gelas anggur kristal yang indah dan anggur merah. Apakah ini penginapan di dalam Genjingu? Kenapa terlihat lebih mewah daripada yang ada di TV? Mandor hantu membungkuk saat ini. Sebagai tamu termulia di penginapan Yuelai, hanya kamar ini yang nyaris cukup untuk Anda tempati. Setelah mengatakan ini, mandor hantu keluar dari pintu. Lin Yi masih berdiri di dekat jendela sambil berpikir. Inikah keuntungan yang dibawa oleh kekuasaan? Dia bahkan tidak membuka mulut, mandor hantu sudah mengatur segalanya dengan baik. Di masa lalu, ini adalah perlakuan yang bahkan tidak berani dia impikan. Setelah sehari dengan ketegangan mental yang tinggi, Lin Yi berbaring di sofa dan memejamkan mata. Sepertinya aku bisa tidur nyenyak malam ini. Pada saat yang sama, pintu ruang penyimpanan diketuk. Ketiganya, yang dengan susah payah menahan lapar dan tertidur, terbangun. Zhang Jian berkata dengan tidak sabar. "Siapa itu?" Dari luar pintu terdengar suara, "Saya datang untuk mengantarkan makanan tengah malam untuk kalian." Seketika, mata ketiganya membelalak. Ada makanan. Mungkinkah mandor hantu merasa kasihan pada mereka?
dan secara khusus mengirim seseorang untuk mengantarkan makanan. Ketiganya terhuyung berdiri, seolah-olah mereka adalah hewan peliharaan yang keluar dari kota. Berkerumun di depan ruang penyimpanan. Saat itu, perut Song Tianxin terasa sangat sakit, pencernaannya sangat lemah. Asalkan tidak makan, perutnya akan sakit. Tapi demi menghemat satu-satunya koin hantu ini, mereka bertiga tidak makan apapun. Adapun makanan kering, mereka benar-benar tidak bisa memakannya. Saat ini, Zhang Jian berinisiatif membuka pintu, dan di luar pintu berdiri lengan hantu dengan ekspresi lembut. Dia mendorong kereta makan kecil seperti di kereta api, di atasnya ada beberapa makanan umum, bakpao daging, gulungan bunga, mie goreng. Seketika, mata mereka bertiga berbinar melihat makanan ini. Karena ini adalah makanan larut malam, seharusnya gratis. Detik berikutnya, mereka bertiga mengambil bakpao daging dan mie goreng. Untuk sesaat, suara melahap terdengar di depan pintu ruang penyimpanan. Hantu pengantar makanan melihat ini dan berbisik, pelan-pelan, jangan terburu-buru, semua orang akan kebagian. 10 menit kemudian, mereka bertiga yang sudah kenyang bersiap untuk menutup pintu dan beristirahat. Tetapi pintu itu ditahan oleh kaki hantu pengantar makanan. Tunggu, kalian belum membayar, kan? Kalian tidak mungkin ingin makan gratis, kan? Harus bayar, Song Tianxin berseru, bukankah ini makanan larut malam gratis? Kenapa harus ada biaya? Hantu pengantar makanan berkata dengan santai, makanan larut malam tentu saja gratis. Tapi kalian harus memberi saya biaya layanan. Pupil matanya menunjukkan penghinaan dan jijik, sekelompok babi rendahan. Kalian tidak mungkin berpikir aku memberi kalian layanan gratis? Saat ini, mereka bertiga benar-benar menderita. Bukankah ini permainan kata-kata? Tetapi mereka tidak mampu memprovokasi hantu pengantar makanan. Zhang Jian hanya bisa bertanya dengan gigi terkatup. Permisi, Tuan, berapa biaya layanan yang harus kami bayar? Hantu pengantar makanan melirik mereka dan mencibir. Melihat kalian, sepertinya bukan orang kaya. Aku akan mengenakan biaya 10 koin hantu saja. Mereka bertiga langsung tercengang. Mereka bertiga hanya menghasilkan 3 koin hantu sehari. Bahkan jika mereka dijual, mereka tidak akan mampu membayarnya. Selanjutnya, wajah Zhang Jian pucat dan berkata, Tuan, gaji kami hanya 1 koin hantu sehari. Bisakah Anda mengurangi sedikit? Hantu pengantar makanan mendengar ini dan berkata dengan kesal, apa urusanku dengan gaji kecil kalian? Jika uangnya tidak cukup, gunakan hal lain untuk menggantinya. Sambil berbicara, hantu pengantar makanan melihat tubuh mereka dan menjilat bibirnya dengan ringan. Song Tianxin sangat ketakutan hingga gemetar. Kak Zhang, aku dan dia hanya punya 2 koin hantu. Bisakah Anda menambahkan? Zhang Jian sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar ketika mendengar ini. Tadi, mereka berdua makan paling banyak, tapi sekarang dia harus membayar paling banyak. Dia telah bekerja keras melewati 2 dungeon hanya untuk mengumpulkan 6 koin hantu. Ditambah dengan gajinya hari ini, dia hanya punya 7 koin hantu. Bahkan jika mereka bertiga menjumlahkannya, itu tidak akan cukup. Hantu pengantar makanan mencibir. Bagaimana jika tidak ada uang? Jangan salahkan aku. Tidak mungkin, Zhang Jian hanya bisa mengeluarkan koin hantu yang selama ini enggan dia gunakan dari sakunya. Tuan, kami hanya punya 9 koin hantu. Hantu pengantar makanan tidak menyangka bahwa mereka benar-benar mampu membayarnya. Sudahlah, melihat kalian menyedihkan. 1 koin hantu itu akan aku biarkan kalian berutang dulu, tetapi aku akan datang lagi mencari kalian besok jam segini. Jika kalian masih tidak punya uang, konsekuensinya akan kalian tanggung sendiri. Setelah selesai berbicara, dia mendorong kereta makannya dan meninggalkan depan ruang penyimpanan. Zhang Jian sangat marah hingga pusing dan memuntahkan seteguk darah tua. Makanan ini menghabiskan 7 koin hantu miliknya. Koin hantu itu bisa ditukar menjadi jutaan hua xialing, bahkan jika dimakan seumur hidup pun tidak akan habis. Pada saat yang sama, Lin Yi yang berbaring di sofa dan merasa sedikit pusing juga mendengar suara ketukan pintu. Dia mengira mandor hantu yang datang. Tak disangka, ketika membuka pintu, dia melihat seorang hantu mendorong kereta makan kecil. Nyonya, halo? Saya datang untuk mengantarkan makanan tengah malam. Saat berbicara, dia memanfaatkan kesempatan untuk melihat Lin Yi dari atas ke bawah. Kamar ini tidak pernah ditempati. Mungkinkah dia menyelinap masuk? Bagaimana mungkin seekor babi bisa mampu menyewa kamar mewah seperti ini? Hantu pengantar makanan menelan ludah tanpa suara melihat kamar yang begitu mewah. Lin Yi dengan daya tarik 28 poin yang tinggi. Sangat menggoda di matanya, tetapi Lin Yi dengan sopan menolak makanan tengah malam dari hantu pengantar makanan. Mie dari koki itu membuatnya sangat kenyang. Dia tidak bisa makan apapun sekarang. Kemudian hantu pengantar makanan berbisik dan membujuk, makanan tengah malam ini gratis. Demi koki yang telah bekerja keras membuatnya, makanlah sedikit. Karena tidak bisa menolak, Lin Yi hanya memilih sepotong roti yang bersih. Tepat ketika dia hendak kembali ke kamar, hantu pengantar makanan berteriak, tunggu sebentar, Anda belum membayar biaya layanan. Biaya layanan? Lin Yi melirik hantu pengantar makanan. Dia memang pantas diberi uang karena mengantarkan makanan tengah malam selarut ini. Lin Yi merogoh sakunya dan bertanya, berapa harganya?
Hantu pengantar makanan mencibir. Tidak banyak, hanya 10 koin hantu. Jika kamu tidak punya uang, maka gunakan. Hantu pengantar makanan hanya mengatakan setengah dari perkataannya. Detik berikutnya, Lin Yi mengeluarkan 15 koin hantu dan menyerahkannya kepada hantu pengantar makanan. Tambahan 5 koin hantu untukmu, anggap saja tip. Melihat koin hantu yang diserahkan, dahinya dipenuhi tanda tanya besar. Begitu kaya dan masih memberi tambahan 5 koin hantu, hantu pengantar makanan terdiam. Dia belum pernah melihat orang seperti ini. Biasanya dia yang dengan paksa meminta biaya layanan. Dia belum pernah melihat orang yang memberi uang lebih. Sedangkan Lin Yi berpikir, dia memiliki gaji 50 koin hantu sehari, tidak perlu menimbulkan masalah yang tidak perlu. Dia hanya ingin melewati keberuntungan ini dengan tenang sekarang. Namun di mata hantu pengantar makanan, ini adalah simbol kelemahan Lin Yi. Dia merebut koin hantu di tangan Lin Yi. Setelah itu, dia masih tidak mau pergi. Seolah-olah seekor serigala jahat mengincar seekor domba gemuk kecil. Kebaikan Lin Yi membuat keserakahan hantu pengantar makanan semakin menjadi-jadi. Dia ingin memerah semua uangnya. Melihat Lin Yi hendak kembali, hantu pengantar makanan segera mencibir. Biaya layanan sudah diberikan, tetapi bagaimana dengan biaya kerugian mental saya? Anda mempermalukan saya dengan 5 kain hantu. Anda menyebabkan kerusakan mental pada saya. Setidaknya 50 koin hantu lagi dapat mengganti kerugian saya. Lin Yi mengerutkan kening. Sudah mengambil uang, masih memanfaatkan kesempatan. Sebentar lagi saya harus mengadu ke manajer Li tentang pengantar makanan ini. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Kalau begitu, kembalikan 5 koin hantu yang tadi. Mata hantu pengantar makanan langsung berbinar. Dia masih takut Lin Yi punya uang? Bahkan 50 koin hantu pun tidak punya. Bukankah ini membuktikan bahwa dia sama sekali tidak masuk dengan membayar? Pasti menyelinap masuk. Untung saja dia jeli melihat cahaya di lantai 3, jadi dia tidak membiarkan domba terbang kecil ini kabur. Bagus, kau tidak hanya menyia-nyiakan makanan. Kau juga ingin lari dari tanggung jawab. Demi penginapan aku harus menghukummu dengan keras. Lin Yi melihat ini dan membantah. Aku sudah membayar. Lagi pula aku tidak menyia-nyiakan makanan untuk biaya kerugian mentalmu. Kau kembalikan saja uangnya padaku. Sudah terlambat, saat ini mata hantu pengantar makanan menunjukkan keserakahan. Dia sengaja menjatuhkan roti dari kereta makan kecilnya. Lihat, ini buktinya kau menyia-nyiakan makanan. Sekarang kau harus memberiku uang. Atau ganti dengan yang lain untuk menggantiku. Kalau tidak, jika Koki tahu kau menyia-nyiakan makanan, itu akan merepotkan. Di dalam hatinya, Koki bisa dikatakan sebagai keberadaan paling menakutkan di penginapan, selama kau sedikit membuat marah Koki. Yang menunggumu adalah hukuman yang paling berat. Tapi mendengar kata Koki, ekspresi Lin Yi agak aneh. Kau bilang Lauding? Hantu pengantar makanan itu meraung, Lauding juga bisa kau panggil, kau ingin umurmu pendek, ya? Hantu pengantar makanan ini belum mengetahui situasinya, tingkat kesukaan Lauding padanya sudah penuh. Bahkan jika dia membuang semua makanan ini ke tempat sampah. Lauding juga harus mengacungkan jempol dan berkata, bagus. Saat itu, suara langkah kaki yang menakutkan datang dari bawah. Melihat ini wajah hantu pengantar makanan berubah drastis. Dia hanya ingin menggunakan Koki untuk mengancam Lin Yi, bukan benar-benar ingin memberitahu Koki. Seketika hantu pengantar makanan mendesak dengan cemas. Koki akan segera datang, kau masih sempat memberiku ganti rugi sekarang. Lin Yi mendengar ini dan berkata dengan lucu. Kalau begitu aku akan menemanimu menunggunya. Paling-paling aku mengganti uang yang dia buang. Hantu pengantar makanan ini tercengang. Bukankah orang ini sakit otak? Sudah kubilang Koki itu sangat menakutkan, jika Koki tahu kau membuang-buang makanan. Tidak membuatmu menjadi ampas sudah bagus. Saat ini keringat dingin keluar dari dahi hantu pengantar makanan, dia sekarang hanya memiliki 2 pilihan. Entah dia segera membersihkan bahan-bahan di tanah, atau menunggu Koki datang dan memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Melihat Lin Yi yang diam. Hantu pengantar makanan ini kehilangan kepercayaan diri. Dia baru saja ingin mengambil roti yang kotor di tanah, tetapi Koki Lauding sudah datang. Tangannya memegang nampan, ketika dia melihat makanan yang terbuang di tanah, dia langsung marah besar. Aura mengerikan menekan wajah hantu pengantar makanan menjadi pucat, bahkan gerakan tangannya mengambil roti pun membeku. Hantu pengantar makanan berkata dengan gagap. Tidak, babi ini yang menyia-nyiakan makanan ini. Tuan, Anda harus menghukumnya dengan keras. Setelah mengatakan ini, hantu pengantar makanan mencibir dalam hatinya. Dia sudah bisa memprediksi nasib wanita ini. Tetapi detik berikutnya wajah Koki sedingin es. Anda meminta Nona Lin untuk meminta maaf kepada saya seorang Koki? Mendengar ini hantu pengantar makanan tercengang. Apa? Koki benar-benar memanggil seekor babi dengan sebutan Nona Lin? Hantu pengantar makanan menatap Lin Yi dengan terkejut, hanya merasa hati, limpa, paru-paru, dan ginjalnya langsung gagal berfungsi. Kemudian mata merah Koki itu menatap hantu pengantar makanan, sepasang tangan yang kuat dan berotot juga mencengkeram kepalanya. Aku menyuruhmu mengantarkan makanan ringan malam. Aku tidak menyuruhmu datang ke lantai 3, kan? Bagaimana sampah sepertimu pantas untuk identitas Nona Lin? Saat ini,
Hantu pengantar makanan ditangkap di tangan Koki. Seperti anak ayam yang diangkat. Nona Lin yang bodoh itu, apakah dia mengatakan sesuatu padamu? Lin Yi berpikir sejenak dan berkata jujur. Dia ingin aku membayar biaya layanan dan biaya ganti rugi. Jika aku tidak memberikannya, dia akan memintamu menghukumku. Mendengar ini, Koki sangat marah. Napas yang keluar seperti magma merah membara. Telapak tangannya tanpa sadar mulai mengerahkan kekuatan, dan kepala hantu pengantar makanan itu mengeluarkan suara krek. Dalam sekejap, Yu Lai-in yang semula sunyi dipenuhi dengan ratapan kesakitan hantu pengantar makanan. Mendengar suara dari lantai 3. Manajer Li dan mandor hantu tiba hampir dalam sekejap mata. Ketika hantu pengantar makanan melihat Manajer Li, secercah harapan muncul di hatinya. Meskipun dia hanya roh gentayangan, dia telah bekerja di Yu Lai-in selama bertahun-tahun. Jika tidak ada jasa, setidaknya ada kerja keras. Mungkin Koki akan melepaskannya jika Manajer Li memohon. Hantu pengantar makanan itu mengeluarkan suara serak dari tenggorokannya, "Manajer, selamatkan aku." Tapi tanpa diduga, Manajer Li hanya meliriknya dengan cepat, lalu mengalihkan pandangannya ke Lin Yi. Saat ini, Koki juga mencibir. "Manajer Li, kamu datang tepat waktu. Si bodoh yang tidak tahu cara berlutut ini sebenarnya ingin menggunakan namaku untuk menakut-nakuti Nona Lin. Hari ini, aku, Lauding, akan menyingkirkannya di depanmu. Apakah kamu keberatan?" Manajer Li mengangguk, menunjukkan bahwa dia tidak keberatan. Hanya saja dia membungkuk dan berbisik, "Lao Xie, aku bisa menutup mata terhadap hal-hal kecil yang kamu lakukan biasanya, tapi kamu seharusnya tidak. Seharusnya tidak memprovokasi Nona Lin. Gunakan otak babimu untuk berpikir, apakah kamu bisa memprovokasi orang yang tinggal di lantai 3? Setelah kata-kata itu diucapkan, Koki segera mematahkan lehernya. Kemudian, Koki meminta maaf kepada Lin Yi. "Maaf, Nona Lin, aku membuatmu takut. Piring ini berisi sesuatu yang aku buat. Anda bisa mencicipinya untuk menenangkan diri." Sambil berkata, dia mengeluarkan setumpuk uang hantu dari saku mayat hantu pengantar makanan. Dia menyerahkan semuanya kepada Lin Yi. Manajer Li di samping juga menggertakkan giginya dan berkata, "Nona Lin, aku jamin padamu. Jika hal seperti ini terjadi lagi di masa depan, aku akan datang menemuimu dengan kepala botak." Lin Yi berkeringat di pelipisnya ketika mendengar ini. "Tidak perlu se-ekstrem itu. Aku tidak menyalahkan kalian." Manajer Li menghela napas lega ketika melihat bahwa Lin Yi tidak menyalahkannya. Kemudian, mereka semua pergi satu demi satu. Saat ini, Lin Yi memegang uang hantu di satu tangan. Dia kembali ke kamar sambil memegang piring di satu tangan. Lin Yi melihat uang hantu di tangannya dan mulai melipat dan menghitung setiap lembar uang hantu. 1 yuan, 2 yuan, 3 yuan. Ada sekitar 21 lembar uang hantu hitam senilai 10 yuan, dan selembar uang kertas merah senilai 100 yuan yang diremas menjadi bola. Totalnya, Lin Yi memperoleh 397 uang hantu, yaitu lebih dari 50 juta yuan Tiongkok. Jantung Lin Yi berdebar kencang. Ini seperti mimpi. Dia awalnya berencana untuk pergi tanpa kembali, tetapi tiba-tiba menjadi wanita kaya kecil. Setelah menghitung uang, Lin Yi dengan gembira menyimpan semua uang hantu ke dalam game horor. Barulah dia punya waktu untuk melihat makanan yang dikirim oleh Koki, yaitu piring bundar yang samar-samar mengeluarkan aroma unik. Mie 5 juta sebelumnya, hanyalah masakan santai dari Koki, lalu makanan yang dia buat dengan sepenuh hati sekarang. Betapa lezatnya itu, saat ini Lin Yi tidak sabar untuk membuka piring. Detik berikutnya dia terkejut dengan isi piring. Ini nasi goreng? Ya ampun, apakah ini kembali ke dasar? Terlihat nasi goreng di piring. Butiran berasnya berkilau seperti mutiara, tanpa ada yang lengket. Telur kuning keemasan bahkan lebih bersinar seperti emas. Dia tidak lapar, tapi setelah mencium aroma nasi goreng, perutnya tidak bisa menahan untuk berbunyi keroncongan. Ini adalah nasi goreng paling sempurna yang pernah dilihat Lin Yi, tanpa cacat sedikit pun seperti karya seni. Setelah melihat nasi goreng, penonton di ruang siaran langsung hampir menangis karena ngiler, memasak makanan enak di tengah malam. Aku seorang koki selama 30 tahun, berlutut pada nasi ini. Sama-sama pemain. Ada yang tidak bisa makan kenyang dan tidur nyenyak, ada juga yang sedang menyajikan acara kuliner. Apakah ini terbuat dari emas atau berlian? Benar-benar memperlakukan uang seperti bukan uang. Lin Yi mengakui bahwa dia tergoda, meskipun dia punya lebih dari 400 koin hantu. Tapi kedepannya akan ada banyak sekali tempat di dalam game yang membutuhkan koin hantu. Dia aman di penginapan ULI, tapi dia bahkan tidak punya apapun untuk melindungi diri di dungeon berikutnya. Memikirkan hal ini, Lin Yi mengangguk. Baiklah, aku akan menyisakan sedikit nasi goreng untukmu. Tapi aku masih butuh 2 hari lagi untuk keluar dari instansi ini. Jika kamu setuju, transfer uangnya ke kartuku. Setelah mengatakan ini, orang besar di sana langsung menjawab, aku akan mentransfer uangnya sekarang. Kemudian Lin Yi mengambil mangkuk buah, dengan lembut menyendok 2-3 sendok nasi goreng ke dalamnya, lalu mencari lapisan plastik wrap untuk menutupinya. Lin Yi menarik napas dalam-dalam melihat akunnya yang bertambah. Benar saja ada tambahan 50 juta di akunnya.
Kemudian dia dengan lembut menyendok 1 sendok besar nasi, memasukkannya ke dalam mulutnya. Detik berikutnya mata Lin Yi membelalak. Rasa yang tak terlukiskan merasuk ke dalam hatinya, sangat lezat hingga dia hampir menangis, keringat juga muncul dari kulitnya yang putih. Lin Yi terkejut mengetahui bahwa luka yang dideritanya di siang hari sembuh setelah makan nasi goreng. Anda mencicipi edisi terbatas khusus dari Lao Wai. Nasi goreng emas, kecerdasan J2, stamina J2. Keberuntungan S1, telah memperoleh efek khusus, semua luka sembuh secara otomatis. Pada saat yang sama, di kediaman keluarga Zhu di Jiangzhou di dunia nyata, seorang pria dengan sikap luar biasa sedang melihat layar komputer dengan gembira. Namanya Zhu Yusuan, putra dari kepala keluarga Zhu saat ini, dan juga orang yang baru saja membeli. Membayar 50 juta untuk 1 suapan nasi di ruang siaran langsung Lin Yi. Bagus, bagus, penyakit ayah bisa disembuhkan. Zhu Yusuan berteriak dengan gembira, suara ini menembus kamar tidur, bahkan istrinya pun tertarik. Ada apa? Kenapa tiba-tiba berteriak sekeras ini? Biasanya aku tidak melihatmu sebahagia ini. Mata Zhu Yusuan berbinar. Aku menghabiskan 50 juta untuk membeli sesuap nasi. Istrinya terkejut di tempat. Sejak beberapa waktu lalu, ketika kepala keluarga Zhu jatuh sakit parah, Zhu Yusuan sering merasa murung. Istrinya menatapnya dengan khawatir. Mungkinkah dia sudah gila? Setelah menyadari tatapan istrinya, Zhu Yusuan menjelaskan, ayah terluka oleh entitas aneh. Penyakitnya tidak bisa disembuhkan di dunia nyata. Hanya obat aneh yang berharga atau dokter aneh yang bisa menyelamatkannya. Tapi keluarga Zhu kita sulit mendapatkan barang-barang itu. Dan aku dengar koki di penginapan Yulai membuat nasi yang memiliki efek menyembuhkan luka dan penyakit. Jadi aku menghabiskan 50 juta untuk membeli sesuap nasi. Hanya sesuap bisa menyelamatkan ayah. Wajah istrinya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Jika 50 juta bisa menyelamatkan nyawa kepala keluarga, maka sesuap nasi ini sangat berharga. Zhu Yusuan menunjuk ke 01 di layar. Dia, bernama 01, adalah dermawan keluarga Zhu kita. Jangan meremehkannya. Hanya dengan perintahnya, dia bisa menutup organisasi komersial apapun di dunia dokter hantu. Dalam 2 hari dia akan kembali dari dunia dokter hantu. Saat itu, seluruh Jiangzhou akan bergejolak. Keluarga Zhu kita mungkin bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengannya. Pada saat yang sama, 01 tiba-tiba bersin. Dia merasa seseorang sedang mengutuknya. Menggosok hidungnya yang memerah, melihat piring makan yang bersih, seluruh tubuhnya terasa seperti berendam di air hangat. Semua dipenuhi keringat, tetapi alih-alih merasa tidak nyaman, dia merasa segar dan nyaman. 01 melihat layar di sebelahnya dan memilih untuk sementara mematikan siaran langsung. Setiap pemain dapat mematikan siaran langsung sementara selama 1 jam setiap hari untuk melakukan beberapa hal pribadi. Sekarang dia akan mandi, ini tidak boleh dilihat orang. Pagi-pagi sekali, 01 menguap, membuka matanya yang sayu, dan merasa segar. Saat itu, pintu diketuk. Nona 01, saatnya sarapan. 01 membuka dokumen, mandor hantu menunjukkan ekspresi menyenangkan. Nona 01, apakah Anda tidur nyenyak tadi malam? 01 mengangguk. Semuanya baik-baik saja. Dia juga teringat nasi tadi malam, jadi dia menyerahkan nasi itu kepada mandor hantu. Tolong letakkan di lemari pendingin. Aku akan mengambilnya saat aku pergi. Ingatkan aku saat waktunya tiba. Mandor hantu langsung menepuk dadanya dan berjanji. Menyatakan akan menyelesaikan tugasnya. Koki bertanya dengan lembut di samping, Nona 01, saya tidak tahu apa rencana Anda hari ini. 01 tiba-tiba tenggelam dalam pikiran. Pertanyaan ini membuatnya kesulitan. Tugas utama hanyalah agar dia bertahan hidup selama 3 hari. Tidak ada persyaratan lain. Bagaimana kalau aku membantumu melakukan pekerjaan kasar? Aku cukup baik dalam membersihkan ikan. Koki merasa kesulitan sekarang. Dengan status Anda, melakukan pekerjaan kasar mungkin tidak pantas. Saya tidak tahu apakah Anda punya waktu sekarang? Ketua ingin bertemu dengan Anda. Jantung 01 berdebar. Mungkinkah orang itu datang untuk membongkar penyamarannya? Ketua Yulai In, ini adalah hantu legendaris. 10 tahun lalu, Yulai In masih berupa penginapan reot. Kemudian, di bawah reformasi ketua, ia langsung menjadi dunia hantu Jiangzhou. Rantai penginapan teratas. Dulu, semua penginapan dan kedai dalam radius 100.000 km di dekat Jiangzhou ingin bergabung untuk menghancurkan Yulai In. Hari itu, hantu yang tak terhitung jumlahnya menyerbu Yulai In. Semua orang mengira Yulai In akan dihancurkan. Namun, ketua itu hanya mengeluarkan hantu mengerikan yang memenjarakan semua hantu ganas, bahkan yang berpakaian merah, ke dalam hantu itu. Saat ini, penonton di ruang siaran langsung juga mulai khawatir. Sial, kenapa orang penting seperti ini? Juga memperhatikan Ling Jing, aku merasa ada bahaya. Jika ketua benar-benar ingin membunuh 01. Itu hanya sekejap mata. Saat ini, juru masak juga berkata, jangan khawatir, dia tidak akan mempersulitmu. Jika kamu tidak mau, lupakan saja. 01 segera menarik napas dalam-dalam.
Tetap pergi. Mau menghindar pun tidak bisa. Bagaimanapun, dia punya kartu truf. Jika situasinya tidak benar, dia akan langsung memutus listrik. Waktu berhenti selama 2 hari, lalu segera kembali ke kantor manajer di dunia nyata. Seorang wanita sedang berbicara dengan manajer Lee. Melihat 01 masuk, dia melambaikan tangannya. Xiao Ying, kamu datang, silakan duduk. Halo, ketua, kata 01 sopan. Wanita itu tersenyum dan berkata, jangan terlalu formal. Namaku Moyu, panggil aku kamu saja. Setelah menyapa, tiba-tiba nada pemberitahuan sistem terdengar di telinganya. Kesukaan Moyu padamu bertambah 90. Kesukaan saat ini dengan mudah dilindungi. Kesukaan mendadak itu membuat 01 terkejut. Mana ada orang yang kesukaannya hampir penuh saat pertama kali bertemu? Mungkinkah dia mengenalnya? Saat ini, manajer Lee juga terkekeh. Nona Lin, silakan mengobrol dulu. Saya permisi dulu. Setelah manajer Lee pergi, suasananya menjadi sedikit dingin. Moyu menatap 01. Dengan tatapan ingin tahu dan memanjakan. Jangan terlalu tegang. Aku tidak akan memakanmu. Lagi pula, bukankah kamu tahu identitasku? 01 bertanya ragu-ragu, identitasnya adalah ketua? Moyu menggelengkan kepalanya, bukan itu. Coba pikirkan lagi. Bukankah kamu tahu apa yang terjadi di restoran Tianhuo? Dalam sekejap, kilatan petir melintas di benak 01. Mungkinkah kamu adalah kakak perempuan Lauding? Moyu bertepuk tangan dengan gembira. Selamat, kamu benar. Saat ini, hati 01 yang menggantung akhirnya lega. Ternyata kakak perempuan Lauding, Moyu, adalah ketua Yulai In. Tapi 01 masih tidak mengerti sedikit pun. Kamu, bukankah seharusnya kamu bermargading? Moyu tersenyum ringan, aku sudah mengganti namaku. Aku mengikuti nama keluarga ibuku. 01 sedikit tersipu. Orang-orang datang menemuinya semalaman. Dia menebak kamu seburuk itu. Dia benar-benar menilai orang lain dari dirinya sendiri. Lihatlah daun telinga 01 yang memerah. Senyum di wajah Moyu semakin lebar. Dia berdiri dan berjalan ke depan 01. Tepat ketika 01 bingung. Moyu berjongkok. Jangan hanya menundukkan kepala. Perhatikan aku baik-baik. Apakah kau ingat aku? 01 menggigit bibir bawahnya. Wajah ini terlihat semakin familiar. Tiba-tiba sebuah wajah menangis seperti kucing pir. Membanjiri otakmu. Kau adalah pengikut di belakang Paman Chen saat itu. Mata Moyu berbinar. Ya, itu aku. Aku pernah menggendongmu saat kau masih kecil. Kau sangat nakal saat kecil. Memintaku mengajakmu bermain. Kau juga memanggilku pengikut Tuan Chen, yang membuatku kesal untuk waktu yang lama. Apakah kau ingat suatu kali kau bilang ingin bermain peta umpet denganku? Akibatnya, kau diam-diam pulang dan tertidur. Pertahanan terakhir 01 juga benar-benar menghilang dalam tatapan lembut Moyu. Pada saat ini, para penonton di ruang siaran langsung 01 tercengang. Drama apa ini? Sepertinya aku mendengar sesuatu yang luar biasa. Sial, aku masih menjadi budak hantu. Orang-orang mengatakan bahwa ketua menjadi adik laki-laki. 01 merasa sangat ingin tahu tentang hubungan antara Paman Chen dan Moyu. Moyu, apa hubunganmu dengan Paman Chen? Mungkinkah kalian? Moyu mendengar ini. Pipinya memerah dan dia mengipasi panasnya dengan tangannya. Jangan bicara omong kosong. Aku hanya pengikut Tuan Chen. Dia orang yang sangat sibuk. Aku sudah sangat senang bisa bekerja untuk Tuan Chen. Pengikut? 01 menatap wajah Moyu yang memerah dengan curiga. Aku selalu merasa ada sesuatu yang salah. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat Lauding mengejar Paman Chen, lalu Moyu, kalian? Mungkinkah kau juga ikut campur? Moyu mendengus ringan. Bajingan itu tidak bisa memerintahku sama sekali. Hanya saja beberapa hal memang terjadi saat itu. Moyu tiba-tiba tenggelam dalam ingatan. Tuan Chen adalah orang yang sangat lembut. Aku terkejut ketika pertama kali melihatnya. Saat itu, dia menyelinap ke asrama restoran Tianhuo. Aku hanya ingin menakutinya dan memintanya untuk mencuci rambutku, tetapi dia tidak hanya membantuku mencuci rambutku, tetapi juga memujiku karena tampan. Aku tidak seperti ini saat itu. Seluruh tubuhku penuh luka. Aku terlihat seperti saringan. Kau juga tahu apa yang terjadi kemudian. Hari itu, Tuan Chen memintaku untuk membongkar semuanya. Dia bilang dia punya hadiah untukku. Setelah lama aku tahu bahwa hadiah yang dia maksud adalah kebebasan. Lin Yize terkejut. Paman Chen pandai sekali bicara. Melihat rona merah di wajah Mojie, siapapun pasti akan terpikat. Tiba-tiba, Moyu menatap Lin Yi dengan sungguh-sungguh. Kepala toko penginapan Yulai ini, akan kamu yang menjabat. Lin Yi terkejut, aku jadi kepala toko? Tidak, aku tidak punya pengalaman dalam hal ini. Harus diketahui bahwa kemampuan pendapatan penginapan Yulai di dunia aneh juga bisa dibilang nomor 1. Jika ditempatkan di dunia luar, jabatan apapun bisa dijual dengan harga selangit, apalagi posisi kepala toko yang tak ternilai harganya. Lin Yi terus menolak dan menolak. Tidak bisa, Mojie, aku benar-benar tidak bisa mempercayakan. Melihat adegan ini, para penonton di ruang siaran langsung menangis dengan cemas.
Mo Chao, cepat setujui, jangan sampai dia menyesal. Kepala toko penginapan Yulai, ya ampun, berapa gajinya? Kumohon, cepat setujui, aku ingin bekerja di toko. Mo Yu juga berkata dengan lembut, Xiao Yi, Paman Chen adalah ayahmu, dia sedang sibuk. Jadi biarkan aku menjagamu. Saat ini, mulut Lin Yi terkejut hingga bisa memasukkan kepalan tangan. Apa? Paman Chen adalah ayahku? Mo Yu memanfaatkan kesempatan itu dan berkata, penginapan Yulai ini juga merupakan properti ayahmu. Dan ada manajer yang membantumu, kamu benar-benar bisa menjadi bos lepas tangan. Selain itu, penginapan Yulai memiliki lebih dari 100 cabang. Ini hanyalah salah satunya, tidak ada apa-apanya. Lin Yi langsung terkejut, ayah memiliki status yang begitu tinggi di game Jinzong? Atas permintaan Mo Yu berulang kali, Lin Yi setuju dengan bingung. Lin Yi langsung tercengang. Bukankah kepala toko mengatakan kepala cabang? Mo Yu menutupi mulutnya dan terkekeh, kena tipu, ya? Sekarang aku juga bisa menjadi bos lepas tangan. Lin Yi merasa sedikit sedih dan menggembungkan pipinya. Mo Jie. Suara keluhan ini membuat Mo Yu sedikit tidak tahan, dan buru-buru menghibur Lin Yi. Tidak apa-apa, pasang dulu untukmu. Jika kamu tidak ingin menjadi kepala toko, cari aku kapan saja. Di bawah serangan tatapan Lin Yi, Mo Yu tampak tidak tahu malu dan tidak takut pada apapun. Lin Yi menghela napas tak berdaya. Sudahlah, karena sudah terikat, biarlah seperti ini. Untuk membalas Mo Jie, Lin Yi sengaja berkata, Mo Jie, ayahku sering menyebutmu. Mo Yu mendengar ini dan matanya berbinar, dan buru-buru berkata, apa? Ada hal seperti itu? Apa yang dia katakan tentangku? Apakah dia merasa aku tidak cukup patuh? Katakan, kenapa diam saja? Di bawah ekspresi Mo Yu yang penuh harapan dan tegang, Lin Yi hanya membuka mulutnya dan tidak bersuara. Apa yang sebenarnya dikatakan Tuan Chen? Aku sangat cemas. Kumohon, beritahu aku. Oke, melihat Lin Yi yang masih tidak bersuara. Mo Yu benar-benar merajuk seperti anak kucing, yang membuat pipi Lin Yi sedikit memerah. Baiklah, aku akan memberitahumu. Ayahku bilang kamu adalah orang yang sangat baik, otakmu juga cerdas, hanya saja nasibmu kurang baik. Kemudian, seluruh tubuh Mo Yu tampak mabuk. Pipinya memerah dan memerah, Tuan Chen benar-benar memujiku seperti itu. Tingkat kesukaan Mo Yu padamu bertambah. Selamat, tingkat kesukaanmu telah mencapai level maksimum. Peringkat kesukaan aneh telah dibuka. Selamat, Anda mendapat peringkat ke-29 secara keseluruhan. Mendengar petunjuk dari game horor, Lin Yi melihat peringkat kesukaan aneh ini. Peringkat ini adalah gabungan dari kesukaan yang dimiliki. Peringkat ini didasarkan pada kekuatan aneh. Lauding dan Mo Jie benar-benar membuatnya naik ke peringkat ke-29 global. Ini terlalu menakutkan. Kekuatan Mo Jie sebenarnya seberapa besar? Mo Yu sadar dan mengusap pipinya yang memerah. Dengan misterius, dia berkata, jika tebakanku benar. Sekarang kamu sudah membuka peringkat kesukaan aneh, kan? Peringkat ini dihitung setiap 3 tahun. Semakin tinggi peringkatnya, semakin banyak barang bagus yang didapatkan. Jika kamu punya waktu, sering-seringlah pergi ke Dungeon Jenderal Jin. Kurang dari sebulan lagi akan dihitung. Banyak orang ingin mengenalmu. Saat ini, di area makan penginapan, Zhang Jian dan 2 orang lainnya dengan wajah lelah membawakan makanan. Mereka bertiga sudah memutuskan untuk tidak makan apapun dalam 2 hari ini. Jika lapar, minum saja air dingin. Bertahan saja sampai misi utama selesai. Ini adalah hantu gemuk. Dengan marah pada Zhang Jian, kuahnya tumpah. Bagaimana caramu membawakan makanan? Hantu ini terlihat seperti bola daging. Lapisan lemaknya bertumpuk. Beratnya setidaknya lebih dari 350 kg. Zhang Jian baru menyadari. Karena lapar dan matanya berkunang-kunang, dia tidak sengaja menumpahkan sedikit kuah, mengotori pakaian tamu. Seketika wajahnya pucat, karena dia sudah sangat miskin dan benar-benar tidak mampu membayar ganti rugi. Zhang Jian buru-buru membungkuk dan meminta maaf. Maaf, saya akan segera membersihkannya untuk Anda. Seketika, di wajah hantu itu, muncul senyum licik. Dengan paksa dia menarik Zhang Jian ke dalam pelukannya. Hehe, aku tidak menyalahkanmu. Temani saja aku makan. Temani aku makan saja. Kemudian, seluruh wajah Zhang Jian ditekan ke dalam lemak hantu itu. Bau tengik dan berminyak yang menyesakkan memenuhi rongga hidungnya. Namun, Zhang Jian tidak bisa melepaskan diri. Hanya bisa membiarkan hantu gemuk itu meraba-raba tubuhnya dengan sembarangan. Melihat Zhang Jian hampir dimanfaatkan. Song Tianxin dan pacarnya yang berambut pirang menggigil. Tepat pada saat ini, suara langkah kaki datang dari atas. Terlihat Lin Yi perlahan menuruni tangga. Song Tianxin merasa tidak adil. Sudah jam segini, kenapa dia belum mulai bekerja? Sampai sekarang dia sudah mengerti. Lin Yi pasti punya latar belakang yang luar biasa. Sekarang dia sangat menyesal. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Dia tidak menemukan cara apapun untuk menunjukkan niat baik kepada Lin Yi. Bahkan jika mereka adalah teman sekelas, Lin Yi tidak akan memaafkannya. Song Tianxin menundukkan kepalanya dan mulai bekerja keras.
Selanjutnya, seorang wanita berjalan keluar dari belakang Lin Yi, berbicara sambil tersenyum. Para pengunjung di area makan berhenti makan. Semuanya seperti ditekan tombol jeda. Ternyata ketua penginapan, bagaimana bisa muncul di cabang kecil? Inilah Tuan Mo yang mengalahkan 10.000 hantu sendirian. Dia terlihat sangat cantik. Siapa orang di sampingnya itu? Sebagian besar entitas aneh bahkan tidak berani mengangkat kepala untuk melihat. Hanya karena takut mengotori Mo Yu dengan pandangan mereka. Ketua, Lin Yi, Song Tianxin, dan pacar berambut pirang saling bertukar pandang saat ini. Keduanya dapat menemukan keterkejutan yang mendalam dari mata satu sama lain. Saat ini, berdiri tinggi di lantai 2, Mo Yu melihat semua orang dengan mata terkejut. Dia meraih tangan Lin Yi dan mengumumkan dengan keras, setelah keputusan Dewan Direksi Yulai Group, Lin Yi saat ini diangkat sebagai manajer umum Yulai In. Untuk mendukung pekerjaan manajer Lin Yi, Dewan Direksi memutuskan untuk menyerahkan omset cabang di masa depan kepada Lin Yi untuk dikelola sepenuhnya. Setelah kata-kata ini keluar, seluruh Yulai In meledak. Semua entitas aneh merasa sulit dipercaya bahwa manusia kecil telah menjadi manajer umum Yulai In. Dan dia juga dapat menggunakan omset secara langsung. Apa bedanya memberikan toko ini langsung kepadanya? Saat ini, Zhang Jian berjuang untuk melepaskan diri dari pelukan entitas aneh gemuk itu. Dia kehilangan semua akal sehatnya. Seluruh martabatnya hancur total oleh deklarasi ini. Dia adalah pemain lama, dicintai oleh mandor hantu. Mengapa Lin Yi, orang yang tidak melakukan apa-apa, bisa mendapatkan posisi ini? Sangat marah, sedih, dan benci. Semua emosi negatif bercampur menjadi satu. Dia berteriak pada Mo Yu, "Mengapa?" Begitu kata-kata itu diucapkan, manajer Li, yang berdiri di belakang Mo Yu, mengerutkan kening. Dia segera berkata kepada mandor hantu di sampingnya. "Apa yang kamu lakukan? Mengapa masih ada orang yang membuat keributan? Singkirkan dia dengan cepat." Mandor hantu itu melihat Zhang Jian menggertakkan giginya karena gatal. Mo Yu berkata dengan dingin, "Lin Yi memiliki kemampuan luar biasa dan karakter yang baik. Dia adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk menjabat sebagai manajer umum ini. Jika ada yang berani mencari masalah dengannya, itu berarti dia adalah musuhku." Mo Yu adalah musuh seluruh Yulai Group. Saat ini, Zhang Jian telah diseret ke dapur oleh mandor hantu. Mo Yu melirik para entitas aneh. Untuk memperingati momen spesial ini, hari ini semuanya gratis. Begitu kata-kata ini keluar, semua entitas aneh tercengang. Anda harus tahu bahwa hidangan di Yulai In sangat mahal. Banyak entitas aneh telah menabung selama beberapa bulan untuk bisa masuk dan bermewah-mewah. Gratis untuk semua orang membuat mereka bersorak. Setelah pengumuman, manajer Li mengeluarkan buku rekening. "Manajer Lin, ini adalah catatan pengeluaran toko kami bulan ini. Setelah dikurangi semua biaya, laba bersihnya adalah 51.800 koin hantu. Saya akan membantu Anda menyimpan uang ini di Banmo RI. Anda dapat menggunakan kartu kredit sesuka Anda." Saat ini, otak Lin Yi masih sedikit pusing. Dia langsung mendapatkan 50.000 koin hantu. Jika ini diubah menjadi uang dunia nyata, dia tidak akan bisa menghabiskannya seumur hidupnya. Para penonton di ruang siaran langsung juga tercengang. 50.000 koin hantu? Astaga! Sial, ini hanya omzet 1 bulan. Aku ingin melamar posisi dengan gaji 10 koin hantu. Ini bukan lagi wanita kaya kecil. Ini Qiniang. Rantai. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Tugas utama telah selesai. Nama ruang bawah tanah, Yulai In. Jumlah pemain yang selamat, 3. Selamat, Anda telah menyelesaikan tugas tersembunyi, mempekerjakan waktu. Mendapatkan hadiah pedang gila darah perak, tempat masuk dunia gaib telah disimpan untuk Anda. Lin Yi mendengarkan petunjuk dari game Golden Song dan berkata kepada Mo Yu. "Terima kasih atas perhatianmu selama beberapa hari ini, Kak Mo. Misiku selesai dan aku harus pergi dari sini." Mo Yu tampak enggan mendengar kata-kata ini. "Ingatlah untuk mendengarkanku dan temui teman-teman Tuan Chen lebih sering. Hadiah di papan peringkat akan melampaui pemahamanmu." Lin Yi mengangguk patuh, lalu kembali ke kamarnya. Sambil lalu melihat hadiahnya, menatap pedang gila darah perak, level tidak diketahui. Pedang yang tidak diketahui asalnya ini dipenuhi aura tidak menyenangkan. Legenda mengatakan bahwa pemiliknya dari generasi ke generasi selalu dimakan oleh pedang ini. Entitas gaib telah melihat seseorang menggunakan pedang ini untuk mengoleskan pakaian merah. Syarat penggunaan, setiap kali menghabiskan 100 ml darah atau 100 kekuatan gaib. Lin Yi menatap pedang tanpa level ini dengan ekspresi terkejut, kekuatan gaib juga dibagi menjadi produk cacat. Bernoda darah, merah tua, merah darah. Semakin kuat kekuatan gaib, semakin rendah probabilitas mendapatkannya. Melihat kata-kata, mengoleskan pakaian merah, dalam deskripsi, mata Lin Yi bergetar. Untuk menembus pertahanan pakaian merah, setidaknya harus menggunakan kekuatan gaib tingkat merah, kan? Dengan kata lain, dia langsung mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat baris terakhir dari persyaratan penggunaan, setiap kali mengkonsumsi 100 ml darah, berapa banyak darah yang dimiliki seseorang? Beratnya lebih dari 45 kg,
Total hanya memiliki 3000 ml darah, yang berarti dia hanya dapat menggunakan pedang ini kurang dari 10 detik, dan akan langsung mati setelah lebih dari 10 detik. Namun, dia masih bisa menggunakan lengan gaib untuk menarik uang, 100 lengan gaib per detik, ini bahkan tidak sebaik menggunakan darah. Berapa banyak nyawa yang bisa dibeli dengan 100 lengan gaib? Setelah akhirnya menjadi wanita kaya kecil, ternyata 50.000 lengan gaib hanya bisa digunakan kurang dari 10 menit. Lin Yi menggigil, dan langsung melemparkan pedang itu ke gudang game Golden Song agar berdebu. Baru saja berjalan ke lantai pertama. Lin Yi melihat manajer Li dan yang lainnya, mereka sepertinya sedang menunggunya. Manajer Li dan yang lainnya menyambutnya dengan senyum. Nona Lin, saya dengar Anda akan pergi, kami datang khusus untuk mengantar Anda. Saat berbicara, manajer Li membuka kotak kayu di tangannya. Ini adalah teh mandi darah naga. Kepala kru juga berkata, Nona Lin, ini adalah sedikit hadiah dari saya. Silakan terima, di dalamnya sudah disiapkan 2 set pakaian yang pas untuk Anda, tahan air dan anti tenggelam. Lau Ding juga buru-buru berkata, saya membuat banyak hidangan untuk Anda. Semuanya ditambahkan dengan rempah-rempah yang Anda sukai. Bisa disimpan untuk waktu yang lama. Sial, teh mandi darah naga, daun teh tambahan seharga 20 kekuatan gaib per buah. Kotak ini setidaknya berisi setengah kilogram, kan? Kedua set pakaian ini juga harus bernilai beberapa ribu kekuatan gaib, selain 3 meja makanan ini. Diperkirakan juga bernilai puluhan ribu kekuatan gaib. Melihat ekspresi penuh harapan dari ketiganya, Lin Yi merasa sedikit malu. Mo Yu berjalan mendekat dan tersenyum. Terima saja, ini semua adalah niat baik mereka. Karena Kak Mo sudah mengatakan itu, Lin Yi tidak punya pilihan selain menerimanya dengan enggan. Tetapi meja besar hidangan ini membuatnya kesulitan. Benda ini tidak mudah dibawa pergi. Mo Yu tersenyum melihatnya, jangan khawatir, aku masih punya hadiah untukmu. Dia mengeluarkan sebuah lukisan, ini adalah energi hantu yang sangat kuat. Dulu Tuan Chen memberikannya padaku. Sekarang aku serahkan padamu. Lin Yi sangat penasaran, ternyata ini barang dari ayah. Dia membentangkan kertas putih yang digulung itu. Ini adalah lukisan dengan banyak lengan hantu yang aneh. Tanpa sengaja, jarinya menembus kualitas lukisan, bahkan masuk ke dalam lukisan. Penonton di ruang siaran langsung melihat adegan aneh ini. Langsung heboh. Aku pernah mendengar dari lengan hantu lain di game Jin Song. Sepertinya ini adalah energi hantu Mo Yu. Inilah energi hantu Mo Yu yang pernah mengalahkan puluhan ribu lengan hantu sendirian, bahkan setengah dari jubah merah. Mungkin ini energi hantu tingkat merah darah. Dia bahkan memberikan ini pada Lin Yi. Mendengar ini, penonton dan pemain biasa tercengang. Beberapa orang bahkan belum pernah mendengar tentang energi hantu merah darah. Saat ini, Lin Yi tidak melihat komentar, tetapi dengan penuh minat mengulurkan tangannya. Masuk ke dalam lukisan hantu. Tanganku bisa masuk? Apa gunanya lukisan ini? Mo Yu dengan santai berkata, kamu pelajari sendiri perlahan. Sekarang teteskan darahmu dulu agar lukisan ini mengenalimu sebagai pemiliknya. Setelah dikenali, tidak ada yang bisa masuk tanpa izinmu. Dan sayuran Xiao Ding tidak akan rusak jika disimpan di dalamnya. Lin Yi mengangguk, menggigit jarinya hingga berdarah dan meneteskan setetes darah ke lukisan itu. Tiba-tiba, lukisan hantu itu memancarkan cahaya merah. Kemudian dengan cepat masuk ke pergelangan tangannya. Menyenangkan bukan? Kamu bisa mempelajarinya lebih lanjut nanti. Ada banyak keajaiban dalam lukisan ini. Lin Yi mengangguk senang. Dengan lukisan hantu ini, dia juga memiliki sarana untuk menyelamatkan hidupnya. Suasana hatinya langsung menjadi rileks. Selagi masih ada waktu sebelum ditransmisikan keluar, dia benar-benar tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dia berlari kembali ke kamar dan segera memanggil lukisan hantu itu. Dengan rasa ingin tahu, Lin Yi melangkah maju. Melangkah ke dalam lukisan hantu. Dalam sekejap mata, Lin Yi memasuki lukisan hantu. Yang terlihat di depannya adalah sebuah hutan lebat. Lin Yi menyusuri jalan kecil di depan hutan. Sedikit demi sedikit muncul di tanah banyak mayat dokter hantu. Lin Yi menjilat bibirnya yang kering dan berbisik, aneh. Mungkinkah waktu di dalam lukisan hantu berhenti? Saat dia membuka sepetak hutan yang penuh dengan rumput liar, dia menemukan jalan kecil tersembunyi di belakang hutan. Sepertinya ada sesuatu yang diletakkan di sana. Kamu berkata bahwa dia jarang menggunakan lukisan hantu. Seharusnya milik ayah. Lin Yi berpikir sambil berjalan menuju bayangan itu. Tepat pada saat ini, Lin Yi tiba-tiba sepertinya menginjak sesuatu. Dia mengira itu adalah batu, tetapi ketika dia menunduk, Lin Yi menemukan itu adalah kartu kecil. Rumah Sakit Rakyat Ketiga Kota Jiangzhou. Nama, Chen Mo. Jabatan, Direktur. Tepat ketika Lin Yi melihat kata, Direktur, kartu identitas di tangannya tiba-tiba menghilang. Lin Yi mencari lama tetapi tidak dapat menemukannya. Akhirnya hanya bisa menyerah dengan enggan. Tepat ketika Lin Yi ingin terus maju, jalan kecil itu tiba-tiba menghilang secara aneh. Mungkinkah karena kekuatannya belum cukup sehingga lukisan hantu itu tidak mengizinkannya pergi? Saat ini, Lin Yi memilih untuk menyerah. Tunggu sampai dia lebih kuat lalu jelajahi lukisan hantu ini. Dengan pikiran baru, Lin Yi mundur dari lukisan hantu itu.
Pada saat yang sama, sistem juga memberikan pengingat. Waktu misi telah tiba. Anda dapat memilih untuk tetap berada di salinan ini atau menantang salinan berikutnya. Ini membuat Lin Yi ragu. Haruskah dia melanjutkan ke Dungeon berikutnya? Tak diragukan lagi. Dengan kekuatannya saat ini, pasti ada bahaya. Tapi kamu mengatakan, ada kurang dari sebulan lagi peringkat popularitas akan diselesaikan. Terlebih lagi, Lin Yi sangat ingin tahu kemana ayah pergi. Kemudian Lin Yi melirik atribut pribadinya dan menemukan bahwa kekuatan komprehensifnya telah mencapai tingkat arwah dendam. Sambil menggelengkan kepala, Lin Yi tetap memilih untuk melanjutkan ke babak berikutnya. Semoga itu rumah sakit itu. Bagaimanapun, Laudi mengatakan bahwa dia dan ayah pernah datang ke rumah sakit itu. Adapun nasi goreng polos itu, berikan saja kepada mereka setelah dia keluar. Dalam sekejap, sosok Lin Yi menghilang. Dan Golden Song Game juga memberikan petunjuk, nama Dungeon Rumah Sakit Umum Jiangzhou 3. Jumlah pemain, 3. Misi utama, dapatkan niat baik dari 10 pasien. Jantung Lin Yi berdebar kencang setelah membaca petunjuk itu. Itu benar-benar rumah sakit rakyat ketiga Jiangzhou. Lin Yi melihat sekeliling dan merasa rumah sakit ini agak familiar. Sepertinya dia pernah ke sini waktu kecil. Saat dia linglung, dia menerima pesan lain dari game Golden Song. Mendeteksi alat peraga autentikasi identitas. Seorang Anda secara otomatis mengaktifkan dan mengikat pekerjaan. Pekerjaan saat ini, Direktur Rumah Sakit Rakyat Ketiga Jiangzhou. Keterampilan aktif, menghasilkan efek ketakutan pada pasien di area tersebut. Keterampilan pasif. Bonus kemahiran untuk dokter profesional sebesar 1000%. Lin Yi tampak tercengang. Mungkinkah di lukisan hantu itu, kartu identitas dari gunting membuat pekerjaan ayah terikat padanya? Tapi dia tidak tahu apa-apa tentang merawat dan menyelamatkan orang. Tiba-tiba dia mendengar teriakan yang familiar. Dia menoleh dan melihat seorang gadis muda dan cantik tanpa pucat. Lin Yi melihatnya dan berkata, An Qingsui, kenapa kamu ada di sini? An Qingsui adalah teman sekelas Lin Yi dan juga teman baik yang tumbuh bersamanya. Lin Yi kadang-kadang diintimidasi. An Qingsui selalu maju untuk membantunya berbicara. Mata An Qingsui dipenuhi dengan ketegangan. Aku terpilih oleh game horor. Tidak tahu apakah harus senang atau sedih bisa melihatmu di sini. Keluargaku dari Biro Dokter Hantu. Membelikan saya 5 kartu sandera, membatasi Anda 2 kartu. Sambil berkata, dia mengeluarkan 2 kartu sandera dari sakunya. Lin segera menolak, aku tidak perlu, kamu saja yang pegang. Bagaimana kalau ada tabib hantu yang ingin mencelakaimu? Keluarga An Qingsui juga bisa dibilang biasa saja. 5 jimat ini pasti sudah menguras habis tabungan mereka. Saat ini hati Lin terasa hangat. Rasanya menyenangkan diperhatikan. Untuk menenangkan An Qingsui, Lin menepuk dadanya. Tenang saja, aku akan melindungimu. Dia kan kepala rumah sakit, meskipun dia hanya pekerja yang bekerja untuk ayah Jian. Tapi setidaknya tabib hantu di rumah sakit ini pasti akan memberinya sedikit rasa hormat. Benarkah? Bukankah kamu bilang kamu baru saja mengalami satu dungeon? Kenapa jadi begitu percaya diri? Tenang saja. Lin tertawa. Saat mereka berdua berbicara, tiba-tiba terdengar cibiran dari suatu tempat. Lin melihat ke sumber suara. Terlihat seorang wanita berpakaian hitam, bersedekap, bersandar di dinding. Wanita ini bernama Yan Yao. Dia adalah pemain lama yang telah mengalami lebih dari 10 dungeon. Dia mendengarkan percakapan Lin dan An Qingsui. Yan Yao merasa lucu. Di saat genting, siapa yang akan mempertaruhkan nyawa untuk melindungi orang lain? Dirinya sendiri adalah contoh paling jelas. Rekan setimnya dulu membiarkannya mati, yang sangat menyakitkan hatinya. Yan Yao berkata dengan dingin. Kusarankan, jika kamu tidak yakin sepenuhnya, jangan memberi harapan kepada orang lain. Keputusasaan setelah harapan lebih menghancurkan daripada keputusasaan biasa. Lebih membuat orang putus asa.